Untuk itu berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa disilakan. Baik, berdoa selesai. Bapak Ibu sudah hadir di tengah kita semua. Narasumber hebat kita, nampaknya Bapak Ibu juga sudah kenal ya, karena beliau mengisi pada pertemuan pertama. Bagi yang mungkin bergabungnya telat, nanti bisa perkenalan langsung dengan beliau ya. Langsung saja sudah hadir di tengah kita semua, Bapak Venje Jeremias Lewi. Selamat malam, Bapak Venje. Baik, ya selamat malam Kak Cevika dan rekan-rekan, Bapak Ibu guru semuanya. Halo, selamat malam. Iya, Bapak, kita berjumpa kembali nih, Bapak. Ternyata pada pertemuan kedua ya, Bapak. Iya, Ya, untuk saya malam hari sekaligus ini, mohon ya izin bagaimana, dulu, Bapak? mohon izin. Jadi tadi tuh saya berusaha benerin lampu saya. Lampu saya yang terang itu dia kedap-kedip ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini nih lah, kedap-kedip nggak? Tuh. Kedap-kedip ya. Saya sedang tidak dugem Bapak Ibu, bukan dugem. Jadi saya akhirnya pakai lampu kecil jauh. Jadi mohon maaf kalau wajah saya gelap. Oh iya, itu sudah kode itu, Bapak, sepertinya. Minta beli Iya. baru ya. Ya, Oke, baik, langsung saja Bapak Venje. Untuk mempersingkat waktu, saya akan kembalikan kepada Bapak Venje Jeremias Lewi untuk memaparkan materinya pada malam hari ini. Waktu dan layar disilakan. baik, semuanya terima kasih. Kita akan masuk lagi ke hari ini ya. Dari berbagai kota di Indonesia, Bapak Ibu guru, rekan-rekan saya yang sangat saya hormati, kita akan masuk ke topik hari ini terkait security awareness dan penetration testing. Saya akan coba share screen dulu. Nanti akan ada beberapa hands on ya Bapak Ibu. Memang hands onnya nggak bisa maksimal ya tampaknya ya. Nggak bisa maksimal, tapi kita coba lah. Setidaknya Bapak Ibu nanti tahu sebenarnya apa itu penetration testing, kenapa kita di dunia cyber security kok katanya mengamankan. Terus kata Pak Vince kemarin, jangan belajar hacking, hacking, hacking gitu ya. By the way, saya sudah lengkapi presentasi saya kemarin, saya sudah kirim ke guru digital ya. Bapak Ibu silakan minta materinya, jadi sudah saya lengkapin, cukup lengkap sampai ke daftar sumber belajar. Nah, tapi kenapa kok kebanyakan kalau belajar security, ujung-ujungnya ada yang namanya penetration testing, pen test kalau disingkat. Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, ini ada beberapa layar lain yang terbuka. Jadi nanti kalau misalnya terlihat layar lain ya tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Karena saya kebetulan juga sambil ngoding tadi. Pekerjaan saya kebanyakan dengan Python Bapak Ibu. Ya, bahasa pemrograman Python di bidang AI sama machine learning. Hari ini malam ini kita akan bahas security awareness dan penetration testing. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, belum datang yang kemarin, saya akan berikan penjelasan singkat. Nama saya VC Jeremy Lewi Engel. Bapak Ibu bisa cek Instagram saya di vence_engel. Kalau tertarik follow, kalau tidak jangan ya. Karena memang itu khusus untuk kalau Bapak Ibu tertarik dengan kecerdasan buatan sama machine learning bisa cek tadi at vence_engel. Bapak Ibu cari Vence aja mungkin sudah ketemu ya di Instagram. Baik, saya dosen di BINUS Semarang, sebelumnya di BINUS Bandung. Saya IT Project Manager di KBN Consulting Group. Kebanyakan pekerjaan saya, project saya di situ adalah e-government ya, jadi dengan pemerintah, baik level pusat maupun daerah. Saya juga content creator dan portofolio saya pernah bangun sistem machine learning di Kominfo, di BSSN, Badan Siber Sandi Negara. Saya pernah ikut membantu menyusun TMPI, tingkat maturitas penanganan insiden. Jadi itu adalah suatu tools untuk menilai eh, tingkat kematangan penanganan insiden dari insiden security ya
terhadap menteri kementerian dan berbagai lembaga termasuk sampai BUMN gitu. Nah, kemudian di Kementerian ATR BPN saya pernah bangun sistem audit ya. Wah, audit apa? Audit teknologi informasi. Nah, di dalamnya ada audit keamanan ya Bapak Ibu. Jadi bukan audit keuangan, bukan, itu bukan bidang saya. Nah, Jabar Command Center saya adalah satu dari 3 project manager dalam pembangunan dan pengembangan Jabar Command Center yang sempat dipakai bertahun-tahun oleh Pak Ridwan Kamil ya. Sekarang beliau sedang jadi cagup di Jakarta. Baik, risiko. Ini saya akan mengulangi satu slide dari slide kemarin. Ini penting, lagi-lagi saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Ini saat yang tepat. Artinya begini, semua teknologi kan lagi naik daun. Banyak teknologi naik daun maksud saya. Bapak Ibu sering dengar AI, AI, AI. Kalau zaman dulu tuh revolusi industri. Ya, revolusi industri 4.0. Semua seminar-seminar ya di berbagai sekolah tentang revolusi industri 4.0. Sekarang zamannya AI Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekolah sekolah Bapak Ibu mengadakan in-house training atau mengadakan seminar AI. Kemarin hari Selasa saya diundang ke SMA Negeri 1 Pekalongan. Itu sekolahnya ternyata lumayan terkenal ya dan banyak penghargaan lah. Nah intinya saya datang ke sana memberikan seminar tentang AI dan terutama robot. Nah ini menarik gitu. Ini mulai mulai sekarang saatnya Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan sekolah lain atau memang Bapak Ibu memang pakarnya Bapak Ibu atau mungkin punya kenalan. Nah, harus mulai itu benar-benar anak-anak diarahkan itu bagaimana cara pakai AI. Karena itu peluang. Nah, walaupun itu peluang besar, Bapak Ibu, AI itu akan membantu kehidupan kita, baik pekerjaan kita, baik sebagai guru atau jadi apapun, software engineer, apalagi software engineer sekarang terbantu dengan AI, ya. Bisa bantu kita melengkapi kode. Tapi kalau saya tanya, berapa peluang pekerjaan AI di Indonesia? Itu banyak, tapi kalau dilihat dari lulusan SMK, total lulusan SMK TKJ atau SMK RPL, atau misalnya dari lulusan kampus S1, S2, maka lowongan kerjanya jadinya sedikit. Karena kita melakukan komparasi, perbandingan. Nah, Bapak Ibu coba, coba, coba memahami apa yang saya maksud. Artinya begini Bapak Ibu, AI kan hype, tapi hype-nya itu adalah tools. Tools pakai ChatGPT, pakai Perplexity, pakai Gemini. Ya. Kalau ditanya perusahaan apa yang bangun AI di Indonesia, setahu saya itu cuma 3. Ada namanya kata.ai, kata AI, ada prosa AI, satu lagi itu Vision Noteflux, satu lagi Noteflux ya. Jadi kata AI, prosa AI, sama Noteflux. Sisanya kita nggak ada perusahaan AI, Bapak Ibu. Nggak ada perusahaan AI. Jadi AI itu hype. Tapi kalau ditanya lowongan pekerjaan AI, banyak sih banyak. Tapi kalau dikomparasi, dibandingkan dengan lulusan yang keluar dari SMK, yang keluar dari kampus, D3, D4, S1, S2, maka lowongan kerjanya jadi kecil. Nah, ini ya, kita sama-sama udah gatok ya. Nah, pikiran udah gatok ya. Nah, jadi apakah belajar AI semua? Enggak, Bapak Ibu. Tapi ada satu bidang yang sudah memang diramalkan ini bakal butuh banyak. Karena perusahaan pakai AI, nggak pakai AI, butuh bidang ini, Bapak Ibu, keamanan siber. Yang benar nih Pak Vinco, bener Pak, Bapak Ibu. Nanti ini percaya sama saya, udahlah percaya bener dah. Nanti kan Kominfo itu kan sering punya namanya DTS ya, Digital Talent School ya, Digital Talent School. Itu nanti isinya keamanan semua. Ah betul, karena gini, mau sebagus apapun sistem. Nah, Bapak Ibu pasti pernah dengar sistem apa? Pernah dengar sistem SIAK nggak? SIAK, SIAK, sistem Dukcapil. Nah, itu kan keren ya, udah online. Bapak Ibu pernah dengar OSS nggak? Kalau Bapak Ibu mau buka usaha itu harus daftar OSS. Pernah dengar sistem sekarang yang lagi keren, oh, lagi banyak dipakai orang, SSCASN. Wah, ya. Itu semua nggak ada gunanya kalau nggak aman. Bobol aja, bobol atau tanam ransomware nggak bisa dibuka. Bayangin Bapak Ibu. Kalau SSCASN, jadi kalau para hacker nih,
Hacker terutama ya, biasanya tuh hackernya dari Rusia gitu. Mereka tahu sekarang lagi musimnya CPNS sama P3K, mereka taruh ransomware di CASN. Batal ini semua CPNS P3K prosesnya. Ya, masa manual? Loh bener Bapak Ibu. Bener ini kalau untung orang Rusia nggak tahu ya. Sekarang lagi CPNS sama P3K di Indonesia gitu loh. Kalau tahu ini beneran itu. Ditaruh ransomware di SSCASN. Nanti Bapak Ibu, kebutuhan keamanan siber lebih dari yang lain. Karena kenapa? TNI mau bangun matra baru. Selama ini kan tiga ini udah dari zaman dulu. Dari zaman merdeka ya. Angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Nanti muncul angkatan siber. Karena kemarin saya sudah cerita. Batas kedaulatan negara itu kan ada batas darat, batas laut, batas udara. Tapi bagaimana dengan batas virtual? Di mana batas virtual Indonesia? Di mana batas siber? Loh kita akses aplikasi Instagram aja kan servernya nggak di Indonesia mungkin Bapak Ibu. Nah, kita akses TikTok. Bahkan sekarang nih saya kasih tahu Bapak Ibu, kita lagi Zoom, server kita di Singapura Bapak Ibu. Ah, yang benar-benar ada di settingan Zoom, saya lupa. Barusan pagi ini tadi saya ngecek, saya penasaran. Jadi kita ini kalau nge-Zoom Bapak Ibu, ini ada servernya. Nah, memang ada. Servernya itu di Singapura. Saya tadi pagi saya cek di salah satu settingnya. Di mana ya? Nanti coba deh ya, coba deh kita nanti kita cek bener nggak nih Pak Vince bilang Singapura iya. Jadi padahal ini acara Indonesia punya kan. Nah, orang Indonesia yang ngomong Indonesia, penyelenggara guru digital ID, Bapak Ibu orang Indonesia, saya orang Indonesia. Servernya di Singapura. Nah, artinya bayangkan Bapak Ibu, pejabat-pejabat kita atau jangan pejabat deh, ASN. ASN kalau lagi meeting online pakai apa? Pakai Zoom. Server Zoom itu di Asia Tenggara, Singapura. Nanti kita cek lah. Kalau nggak percaya nanti kita cek. Ya. Nah, jadi pertanyaannya kedaulatan cyber kita di mana? Makanya ada angkatan cyber. Batas kedaulatan harus jelas. Angkatan cyber ini cocok untuk siswa-siswi Bapak Ibu. Karena ini kan baru mau dibuka. Pasti butuh yang fresh kan, yang baru kan. Nah, makanya Bapak Ibu anak-anaknya diberitahu kalau tinggi badan nggak cukup masuk polisi atau TNI mungkin bisa masuk angkatan siber kalau jago gitu ya. Nah, ini makanya Bapak Ibu, keamanan siber ini pasti meningkat karena tadi pemerintah tuh mulai sadar percuma sistem bagus, percuma sistem pakai AI katakan, percuma sistem keren banget revolusi industri, tapi dikit-dikit dijebol, dikit-dikit nggak bisa dipakai, dikit-dikit ransomware. Nah inilah ini jadi terlepas hype AI ya, AI itu biarkanlah bidang AI yang hype ya. Bapak Ibu di TKJ ini keamanan siber. Nah mungkin Bapak Ibu akan merasa kesusahan ngajarin apa dulu. Nah hari ini kita masuk ke situ. Kita mulai dari kayak gini, memastikan sistem teknologi informasi yang digunakan organisasi, pemerintah, sekolah, dinas, apapun itu instansi aman. Itu sangat krusial. Tapi ada kesalahan berpikir. Nah, kita siapin ini materi hari ini. Sistem saya aman karena belum pernah ada kebocoran. Nah, ini juga salah sebenarnya. Salah, Bang. Pak, sistem kami aman, Pak, di sekolah. Belum pernah ada data bocor. Belum tentu, Bapak Ibu. Sistem saya aman karena sudah pakai enkripsi. Wah, ya. Kalau dia pakai hashing, pakai MD5 atau SHA-1, gitu ya. Atau sistem saya aman karena belum pernah dihacking orang. Ini salah berpikir, Bapak Ibu. Nanti, nah ini saya kasih tahu. Kan sekarang yang lagi naik daun ini kan kasus pembobolan data sama ransomware. Ransomware itu buat sistem nggak bisa jalan. Ya toh? Jadi kalau nggak data bocor, sistem nggak jalan. Ini sebenarnya, ini cuma kasus kasus di permukaan. Kasus di permukaan. Yang bahaya, yang ini. Ya, jadi definisi aman yang tepat itu sistem berjalan dengan baik, bebas bug dan error. Nah ini yang benar. Data bisa diakses sesuai dengan haknya, bebas dari manipulasi. Contoh, sistem sudah aman, yakin aman. Ternyata data yang ada itu bohong semua. Adalah pasti Bapak Ibu ngerti maksud saya. Data bohong semua. Nah, ini pernah kejadian. Jadi saya dulu waktu masih S2, saya di bawah binaan profesor ya, seorang profesor.
Nah, profesor ini kemudian diundang jadi pembicara di seminar Polda Metro Jaya. Beneran saya nggak bohong. Beneran, saya nemenin profesor saya presentasi ada acara di Mabes, ya Polda Metro Jaya, bukan mau Polri. Nah, habis pulang, diajak ngobrol sama kabit apa ya, humas ya atau apa gitu. Atau saya kurang tahu ya, saya lupa. Diajak ngobrol kan saya duduk karena saya kan asisten profesor tuh, asistennya kan. Saya tuh yang bantu-bantu lah. Berarti mahasiswa S2 itu kan ya bantu apapun yang disuruh sama pembimbingnya ya, profesornya. Nah, perbincangannya sangat sadis. Saya nggak tahu ini rahasia atau nggak, tapi saya sampaikan gini. Jadi waktu itu di Jakarta, kan kita tahu bahwa perpanjangan SIM, Bapak Ibu tahu ya perpanjangan SIM ya, biasa di mana tuh kita perpanjangan SIM, lupa teh saya jadinya, Satlantas ya, atau di mana ya. Nah, pokoknya yang SIM, itu adalah kerjasama antara Polda atau Polres, begitu saya kurang tahu, dengan pemerintah daerah. Nah, itu termasuk namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, pertanyaan keamanannya di mana? Data nggak pernah bocor, Bapak Ibu. Nggak pernah bocor, data nggak pernah bocor. Sistem aman nggak pernah dihack. Tapi ada pertanyaan. Semoga ini bukan rahasia, tapi dulu zaman dulu ya, 2013. Mereka ragu dengan data yang ada. Loh, polisi kan ragu. Loh, gini, kan itu penerimaan negara bukan pajak, PNBP itu. Nah, itu kerjasama antara kepolisian dengan Dispenda atau Bapenda. Bapak Ibu tahu ya, Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah atau apapun tergantung di daerahnya namanya apa. Nah, datanya itu polisi ragu karena mereka punya catatan sendiri tentang segala pengurusan. Harusnya pendapatannya itu sekian M, M ya, bukan juta ya, sekian M. Tapi di sistem yang jelas dikelola oleh Pemda, bukan polisi ya, bukan Polda, itu sekian M, ada selisih lah ini. Karena ini kan tentang pembagian. Jadi Bapak Ibu saya juga baru tahu. Ternyata kalau kita ngurus-ngurus itu tuh, itu kerjasama polisi sama Pemda, itu ada bagi hasil Bapak Ibu. Kan nanti diklaim sebagai PNBP. Nanti ada PNBP yang masuk ke polisi, ada PNBP yang masuk ke Pemda. Nah, itu ada perbedaan. Nah, terus diceritakan sesuatu yang kelihatannya saya nggak etis saya ceritakan. Ada sesuatu lah. Kenapa kok polisinya bisa ragu? Bukan hanya dari selisih angka, tapi ada something. Dari situ, sekarang gini Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin sistem aman? Oh ya, website kita nggak pernah di face. Data kita nggak pernah bocor, kita nggak pernah dihack. Tapi gimana kalau ada orang yang selama ini sering manipulasi? Dari mana Bapak Ibu tahu data-data itu benar? Ya kan? Data-data itu tidak dimanipulasi lewat jalan belakang, lewat login yang tidak benar, atau macam-macam. Saya nggak usah kasih contoh. Ya, karena ada beberapa real ya. Saya pernah ketemu di daerah di bidang pendidikan ada, di bidang pelayanan yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar MPP ya, pelayanan publik ada. Ternyata ada jalur belakangnya. Nah, jadi intinya gini Bapak Ibu. Kita anggap sistem aman itu nggak pernah dihack. Tapi ternyata orang orang yang ngerti sistem bisa manipulasi data. Nah, itu sama aja Bapak Ibu nggak aman. Loh, dia kan nggak boleh ngubah-ngubah data ya. Harusnya yang bisa mengubah data adalah sesuai dengan level masing-masing. Bahkan yang melihat pun yang bisa ngasih semua sesuai level. Nah, ini manipulasi ini berat. Jadi saya beritahu Bapak Ibu, habis selesai semua ini, habis selesai bocor data, habis selesai ransomware, nanti yang muncul adalah manipulasi. Akan jadi isu besar antara 2025 atau 2026. Ini prediksi saya. Bapak Ibu silakan catat. Kita lihat 2025 ya. Benar nggak ini kata-kata Pak Vincent? Manipulasi dalam sistem elektronik. Akan jadi isu besar. Saya jamin. Benar, saya yakin. Karena kalau saya lihat gelagat-gelagat sekarang ini ke arah sana. Yang dibutuhkan cuma satu kasus. Satu kasus besar yang membuat orang bahkan sudah tidak percaya terhadap integritas data. Jadi aman itu. Bukan hanya tidak pernah dihacking, tapi Bapak Ibu punya sistem yang berjalan dengan baik. Datanya diakses sesuai level.
bebas dari manipulasi. Kalaupun ada manipulasi, memang manipulasi yang di-authorize. Manipulasi yang memang diberikan wewenangnya untuk bisa dimanipulasi. Begitu. Tidak, bukan berarti orang ngerti sedikit dia bisa. Nah, itu sudahlah. Next. Sehingga di sini kita masuk. Sistem yang aman itu bagaimana? Sistem yang aman itu, ini ada CIA triad. Sistem yang dia, pertama sih, confidentiality, Bapak Ibu. Sorry, dari availability. Informasi selalu tersedia ketika dibutuhkan bagi orang-orang yang memiliki izin terhadap informasi tersebut. Nah, selalu tersedia. Bapak Ibu kan guru ya, baik swasta atau negeri, ASN. Maka Bapak Ibu punya sistem masing-masing yang mencatat tentang kepegawaian Bapak Ibu. Suatu hari Bapak Ibu mau akses, nggak bisa. Error 2 minggu, itu sudah menyalahi konsep availability. Bahkan tidak ada pengumuman lagi maintenance. Kalau ada pengumuman maintenance masih bagus. Biasa maintenance sistem itu malam hari Bapak Ibu. Di atas jam 11. Makanya kadang-kadang kita dapat SMS atau WA dari bank. Kalau satu bank ada maintenance, dia akan beritahu. Pasti kejadiannya tengah malam. Dia butuh waktu antara 1 sampai 2 jam ada maintenance besar ya. Nah, sekarang gini loh. Nggak ada pemberitahuan, Bapak Ibu nggak bisa akses berhari-hari. Itu sudah nggak benar. Ya, karena kan Bapak Ibu punya hak masuk ke situ, lihat informasi kepegawaian, ternyata nggak bisa diakses. Itu sudah menyalahi poin pertama dalam prinsip keamanan siber, availability. Nah, availability ini nanti, bentar, saya mencari Wacom. Availability ini nanti ternyata setelah bertahun-tahun ya Bapak Ibu ya, nggak bisa 100%. Tidak ada sistem di dunia ini availability-nya 100%. Tidak ada ya. Cuma Tuhan yang punya ya sistem yang selalu tersedia. Nah, jadi selalu tersedia ini ternyata 100% itu impossible, tidak ada. Lalu bagaimana Pak Venja? Nah, ini semua nanti tergantung namanya server. Nah, Bapak Ibu dari TKJ udah harusnya saya berharap Bapak Ibu sebagian besar ngerti ya server ya, komputer untuk melakukan pelayanan di internet ya, kalau connect ke jaringan. Oke, next gini. Nah, jadi tergantung server, kualitas server tepatnya. Nah, biasakan Bapak Ibu, availability itu di atas availability itu di atas 80% ya. Bahkan kalau kita buka kayak Amazon, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya Amazon ya. AWS, Amazon Web Service atau Google ya, atau Bapak Ibu pernah tahu Facebook ya. Tahu lah ya, kita semua generasi Facebook ya. Instagram itu availability yang saya tahu saya 99% atau 98 ya. Saya takut salah. 98 ya. Sekitar itu. Dan ini, nah 80% itu untuk orang Indonesia udah oke lah. Tapi 98% untuk perusahaan kayak AWS, Google, FBIG, ini tuh kecil. Jadi gini Bapak Ibu, cara ngitungnya gini. Kalau dia bilang bahwa dia 98% available, artinya dalam setahun, kita bisa sebagai pengguna bisa yakin dia akan 98% itu bisa diakses. 98% waktu. 2% ada kemungkinan mati. Nah, kita hitung 2% yuk. Kita hitungnya 2%-nya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu satu hari ada berapa jam? 24. Nah, setiap jam ada berapa menit? 60 menit. 24 kali 6 berapa Bapak Ibu? 4, simpen 2, 12 berarti 1440 menit. Udah pencet ya. 1440 menit. Ini satu hari Bapak Ibu. Kalau 1 tahun berapa? 1 tahun adalah 1440 menit kali 365. Banyak ya. Kita pakai kalkulator aja lah. Walaupun wajah saya kayak komputer, saya nggak bisa ngitung cepet gini ya Bapak Ibu. Oh, saya pakai kalkulator dulu. Kita hitung ya. 1440 kali 365. Itu 525.000 menit. 525.000
25.000 menit. Oke, kita hitung 2% ya. Berarti 2% adalah 2 per 100. Eh, 2% ya, betul ya, 2 per 100 ya. Kali 525.000. Ya, kali 2 bagi 100. Oke, 10.000 menit. 10.512 menit. Oke, sekarang biar Bapak Ibu tahu 2% itu harganya berapa, Bapak Ibu lihat HP, ada yang pakai Shopee nggak? Ada. Ada. Ada yang pakai Tokopedia? Ada. Bayangkan Shopee mati 2 jam. Pas 10.10 lagi. Kemarin 10.10 ya. Nah, ya betul ya. 10.10 tapi sampai hari ini kalau nggak salah. Bayangkan Tokopedia mati 2 jam. 2 jam cepat berapa menit? 120 menit. Shopee mati 120 menit. Kehilangan berapa transaksi, Bapak? Saya berani jamin miliaran. Mungkin triliun. Total transaksi ya. Kita nggak bicara keuntungan profitnya, nggak. Kita bicara total transaksi. Semua di Shopee 2 jam. 120 menit. Sekarang Bapak Ibu bayangkan. Kalau dalam setahun, ternyata Google, Facebook, IG punya sistem yang mungkin down 10.000 menit. Setahun 10.000 menit. Availability ini gila Bapak Ibu. Duitnya di sini. Bukan data bocor duit itu. Duit adalah ketika sistem transaksi mati. Google, wah, Google itu transaksinya luar biasa ya. YouTube, YouTube itu duit. Setiap menit yang kita tonton jadi duit untuk kreator channel YouTube. Iklan YouTube, betul. Iklan YouTube, iklan Google. Apalagi ya? Google transaksinya apa? Belanja di Play Store. Itu uang semua. AWS, Amazon. Loh, Amazon aja punya situs e-commerce namanya Amazon. Itu duit semua isinya. Facebook, Instagram, iklan semua isinya, duit semua itu. Bapak Ibu bayangkan, Instagram mati 2 jam, Facebook IG mati 2 jam, 120 menit. Ya, mereka aja bisa jamin cuma 98%. Nah, 10.000 menit, jadi 2% itu besar. Makanya mereka selalu berusaha untuk naikin. Nah, kita coba. Nah, biar jangan sampai ini, Pak Vincent nih, nggak mungkin lah Pak. Masa 98% Pak? Facebook, Google kan duitnya banyak. Oh iya betul, duitnya banyak Bapak Ibu. Oh banyak sekali ya. Kita cari ini ya Bapak Ibu, kita cari ya. Uptime Amazon SLA. Nah, kita cari. Service Level Agreement Amazon ya. Kalau Bapak Ibu nggak tahu Amazon, nanti coba saya cari yang Google ya. Tuh, Bapak Ibu. Less than. Aduh, bahasa Inggris Pak Venture. Saya terjemahkan intinya gini. Kurang dari 99,95, tapi sudah pasti di atas 99% tuh. 99%. Berarti masih ada kemungkinan 1% mati. Pak, yang 99,95 ini apa? Ini targetnya. Tapi ini ya minimalnya segini, 99. 1%. Tadi 1% kita hitungannya berapa? Tadi 500.000 menit. Kalau 1% berarti berapa Bapak Ibu? 2 kali, 1% separuhnya ini ya, 5.000 menit ya. 5.000 menit. 5.000 menit berapa jam? Anggap 6.000 menit. 100 jam. Bahkan sistem sehebat Amazon, dalam agreement-nya dia, uptime ini availability, itu ada kemungkinan 1% mati per tahun. 1%-nya 100 jam. Dan Amazon itu salah satu yang terbaik di dunia. Oh, salah satu yang terbaik, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan bangga. Oh, Pak, situs sekolah kami pakai ini, Pak. Pakai Dewa Web, pakai Niaga Hoster. Pakai apa lagi sih Indonesia yang terkenal? Domanesia. Oh, Pak, kami pakai ini, Pak, Keywords. Kami pakai punya Bisnet, Pak, hostingannya. Bapak Ibu, yang terbaik di dunia tuh Amazon, Google, Facebook, sama Microsoft mungkin. Tapi terbaik itu Amazon. Nomor satu tuh availability.
Itu Amazon. Dan dia masih bilang, mungkin kami bakal mati 100 jam per tahun. Mungkin. Nah, jadi makanya availability ini uangnya banyak di sini. Uangnya banyak. Dibandingkan sama confidentiality sama integrity, availability duitnya lebih banyak. Karena kita bicara server, kita bicara uptime, itu dia harus jalan berapa lama. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sudah paham nih, udah ngerti ya. Semua duit UUD itu benar. Ya, jangan belajar kalau kita nggak bisa melihat ujungnya duit. Nah, ini ajarkan ke anak-anak. Keamanan siber, Anda berkontribusi bagi negara, duitnya bagus. Harus Bapak Ibu nggak boleh. Ya, jangan kita belajar 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 nggak tahu ujungnya duit. Bahkan belajar ilmu apapun yang paling baik itu ujungnya harus duit. Ya, karena ibadah pun butuh duit. Ya kan? Nah, ya pasti. Ya kan? Mau membaca butuh duit. Ya toh? Semua butuh duit. Semua itu butuh uang. Makanya kita harus punya ujungnya duit. Gitu. Salah nggak? Ya enggak lah. Ya enggak salah, Bapak Ibu. Apalagi kalau tujuan kita baik. Misalnya, menaikkan haji orang tua. Loh, kan niatnya baik lah. Pakai duit, pakai duit. Jadi makanya, ini harus jadi motivasi kuat. Apalagi ditambah wadah ibadahnya nih. Kalau kita bukan jadi orang yang menyerang ya, bukan jadi hacker, tapi kita jadi orang yang defense, itu bagus. Kita bicara di sini 2%. Mereka berusaha 1%, bahkan sampai tadi itu berapa ya? Di bawah 1% ya, sampai 0,05%. Wah itu luar biasa. Mereka berusaha ke situ sekarang. 1% itu berapa? 100 jam. Kalau 0,1% 10 jam. Bapak bayangin, Bapak Ibu bayangin Shopee mati 10 jam. Berapa triliun mungkin ya? Shopee hilang duit. Total transaksi yang beredar di Shopee. Oke, next, integrity. Memastikan informasi tidak mengalami modifikasi atau perusakan yang tidak benar. Jadi ada perusahaan yang boleh, modifikasi yang sesuai haknya boleh. Menuju kepada tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan itu akurasi sama konsistensi. Nah, kalau kita mau percaya informasi seseorang itu kita nilai dari akurasi konsistensi. Sama kasus yang Polda Metro Jaya tadi, akurasi. Selama ini tuh selisihnya berapa? Ya, terus konsistensi. Selama historis setiap bulan tuh minimal 100 M penghasilan, pendapatan. Ini kok tiba-tiba bulan ini turun banyak. Ada apa? Nggak konsisten. Makanya kalau kita menilai suatu sistem itu bagus atau enggak, integritinya, kita lihat akurasi sama konsistensi. Konsistensi datanya bener nggak? Gitu loh. Dia bisa mau dimodifikasi dengan mudah nggak? Ini yang tadi saya bilang. Sistemnya nggak pernah dihack, tapi ternyata data di dalamnya sering dimanipulasi orang. Nah itu. Ini kalau integrity ini pasti pakai enkripsi Bapak Ibu. Nanti ini pakai sistem enkripsi. Kalau sekarang tuh ada sistem namanya TTE. Bapak Ibu udah sering dengar ya TTE ya. Sekarang kepala sekolah pakai TTE juga ya. Kepala sekolah, kepala dinas pakai TTE. TTE itu apa? Tanda tangan elektronik. Ya, tanda tangan elektronik. Nah itu, saya kemarin pindah KTP, keluar kakak baru. Kakak baru. Iya bener kalau nggak salah kakak baru ya. Kakak baru, tanda tangannya sudah barcode ya, QR code. Itu TTE, tanda tangan elektronik. Dijamin datanya betul. Nah kalau di scan nanti menuju dokumen itu harus. Sekarang surat tanah juga elektronik, pakai tanda tangan elektronik. Kalau kita daftar CPNS P3K pakai e-meterai, nah, itu sama juga. Cuma e-meterai ketimbang untuk integriti, dia sebenarnya lebih kepada validitas dan juga untuk pertanggungjawaban hukum, ya. Materai lebih ke situ. Oke, jadi integriti itu ya enkripsi, tanda tangan elektronik. Lalu ada confidentiality. Confidentiality itu pembatasan akses. Artinya begini, kalau misalnya Bapak Ibu kepala sekolah, berarti kan bisa lihat banyak data. Atau Bapak Ibu ternyata operator, ya toh operator sekolah. Kan banyak data yang bisa dilihat.
Lah guru biasa boleh lihat nggak? Ya nggak boleh dong. Gitu loh. Pembatasan akses. Nah, integrity dipecahkan secara enkripsi TTE, availability secara kualitas server. Confidentiality ini diselesaikan dengan yang namanya manajemen MIA kemarin itu, manajemen identitas dan akses. Sama yang kedua, ini harus diselesaikan dengan SOP yang bagus. Ya, ini kejadian benar. Jadi ada seseorang sharing dengan saya di Instagram, Pak, saya mau nanya sesuatu tentang password sama login. Oh iya gimana? Jadi bos saya pernah keluar kota ceritanya. Keluar kota nih acara keluarga banget lah. Dia bilang dia bakal susah banget bahkan untuk ngurusin kerjaan. Memang dia keluar hari Kamis tuh pergi kan. Kamis cuma Sabtu Minggu pokoknya nggak bisa dikontak. Bisa lagi kontak Minggu. Nah, kalau ada apa-apa dikasihlah username sama password bos. Baik banget nih bos. Kamu akses ya. Nah, dikasihlah ke dia. Hanya untuk ada apa-apa nih kamu bisa masuk sebagai bos. Bukan sebagai orang kepercayaan atau pegawai lah. Nah, betul memang terjadi suatu hari Jumatnya ada apalah pesanan besar atau mendadak dia harus pakai sistem bosnya, dia login. Setelah itu dia log out. Nah, dan itu pun dia minta izin bos. Dia pakai WA, tapi WA-nya nggak dibaca. Sebulan kemudian dia cerita ada masalah bahwa ada yang akses data. Intinya gitu lah. Datanya ada yang diubah dan ketahuan. Karena nggak sinkron kan. Jadi sistem di perusahaannya dia itu sudah ada akuntansi buku besar gitu, ada yang nggak sinkron. Nah, dia jadi tersangka utama karena dia yang tahu password bosnya. Cilakanya memang bosnya ternyata nggak pernah ganti password. Habis pulang liburan, nggak ganti password. Jadi makanya ini pegawai jadi masalah. Nah dia bilang, enggak, bukan saya. Saya waktu itu sesuai dengan izin saya ke bos. Ya waktu itu ada pesanan membludak. Sehingga kita harus apa gitu. Nah, bosnya nggak percaya. Saya bilang, oke, okay, harus ke developer yang buat aplikasi. Karena biasanya sistem kayak gitu, sistem berbasis web, itu ada yang namanya log, LOG, log. Bapak Ibu tahu ya log ya? Pernah sering dengar ya log ya? Catatan log, log ini, timestamp. Jadi ada waktunya. Nah itu dilihat aja. Nah itu harus dengan developer aplikasinya, programmernya. Dia yang tahu nanti ngeceknya di mana di server. Jadi servernya tergantung pakai Apache atau Nginx atau server Windows. Nah atau server apa ya? Nah itu harus dicek. Bos login kapan waktu itu diedit. Nah harus cek lognya. Lognya bisa di server, bisa juga di database. Kalau database-nya pakai MySQL, cek di log MySQL. Kalau pakai PostgreSQL, pakai Postgre. Saya udah kasih. Terus gak ada kabar, lama kemudian dia bilang dia udah pindah kerja. Karena bosnya dijelasin kayak gitu, tetap gak percaya. Ya agak sinting juga sih, saya bilang. Ya gila juga ya. Terus si bos pulang dari liburan bukannya ganti password, bahkan tetap ya itu sendiri salah gitu. Karena ya mungkin aja ada orang yang dengerin, ya kan? Jadi makanya Bapak Ibu harus ada timestamp log. Saya waktu buat aplikasi audit keamanan itu, audit di ATR BPN, itu semua user itu ada lognya. Dia masuk jam berapa, dari IP nomor berapa, lokasi, perkiraan lokasi di mana, dia melakukan apa saja itu ada. Capek itu buatnya capek. Project 6 bulan selesai 9 bulan. Mundur 3 bulan kita sampai kena penalti. Ya karena permintaan user ternyata susah banget. Dia pengen ada log yang detail dan yang bisa lihat log detail itu cuma atasan yang paling tinggi. Yang di bawah pun nggak boleh lihat detail. Wah, jelimet tuh. Manajemen identitas sama akses Bapak Ibu. Jadi ada log timestampnya lengkap. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati saya bilang. Misalnya kepala sekolah pergi liburan nih. Atau umroh ya, umroh kan umroh lama ya. Umroh atau naik haji. Bapak Ibu dikasih ini akun. Biar kalau ada apa-apa, nggak usah nunggu saya pulang. Bapak Ibu tolak.
tolak ya, tolak, bener tolak. Karena kalau ada apa-apa Bapak Ibu disalah. Bahkan setelah beliau balik dari umroh atau naik haji itu, kalau beliau sengaja nggak ganti password, ada apa-apa tetap Bapak Ibu yang disalahin. Itu loh, tapi cara nolaknya nggak enak ya. Gimana ya cara nolaknya? Bilang aja Bapak Ibu gaptek. Lah, guru TKJ Mas. Masa gaptek? Oh ya buat-buat lah. Gimana lah? Jangan Bapak Ibu. Ya, jangan, harus hati-hati. Kita bisa akses punya kita aja. Kecuali Bapak Ibu memang sudah naik jabatan. Ah, udah jadi kepala sekolah ya nggak apa-apa ya, itu punya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu cuma guru biasa, dititipin akun pimpinan, jangan mau. Saya nggak pernah mau. Memang belum pernah kejadian ya ke saya ya. Ada profesor atau kaprodi saya nitipin akun gitu, nggak pernah. Tapi kan ya, ya pasti sering lah terjadi di berbagai tempat gitu kan ya. Dititip, saya mau liburan dulu. Atau istri saya sakit, suami saya sakit. Saya harus jaga di rumah sakit, saya nggak bisa fokus kerja. Ini saya kasih akun saya, tolong bantuin, hati-hati. Tolak, ya. Tolak dengan halus. Nanti itu jadi masalah besar ke depan. Karena kadang-kadang ya memang orangnya sengaja nggak diganti passwordnya. Biar dia bisa nyalain Bapak Ibu kalau ada apa-apa. Tuh. Jangan Bapak Ibu. Saya bilang jangan terima. Atau sarankan yang lain. Nah, di sini ada Pak Bayu tuh, Pak Bayu guru digital. Kasih, Pak saya mau pergi jalan-jalan 2 minggu. Nih saya kasih titip akun. Nah, Pak Bayu bilang, oh Pak mohon maaf Pak. Saya juga ini lagi ada deadline banyak. Pekerjaan lagi numpuk. Bagaimana kalau Pak Vinci saja? Ya kan? Nah Pak Vinci kebetulan nggak ikut seminar saya malam ini. Dia terima, oh iya nggak apa-apa Pak, silakan. Suatu hari bisa cilaka itu. Ya, ada confidentiality. Jadi ada yang namanya manajemen identitas, ada yang namanya SOP. SOP harus ketat Bapak Ibu. Jangan bagi-bagi akun sembarangan. Mama saya ini kan dia ASN ya, sudah senior. Nah, setiap bulan itu mama saya itu perawat, perawat ASN Bapak Ibu di Salatiga, PNS. Nah, setiap bulan itu mama saya harus generate laporan apa gitu. Nah, kan sekarang mau pensiun, udah transisi. Nah, terus ada temennya sekarang yang dijadikan PIC untuk program lansia. Kan mama saya itu PIC program lansia. Nah, kejadian gini, mama saya nanya ke saya, saya biasanya dipanggil Cek, Cek, ini tolong Cek bantuin temen mama loh, ada apa? Mama kan udah mau pensiun, enggak, ini soalnya harus generate report, laporan, pakai akun Google Mama. Loh, terus memang dulu waktu itu pernah ganti password, saya bantu. Kamu nyimpen nggak ya password mama apa, tolong dicariin gitu. Saya cariin ketemu. Tapi saya bilang, mah, nggak salah toh. Kan ini masalahnya akun email mama ini connect kemana-mana. Connect ke pajak, connect ke Tapera. Kan mama saya mau pensiun ya. Bapak Ibu sudah dikontak sama Tapera kan. Katanya ada uang, ada uang tambahan ya, selain Taspen. Jadi ini juga connect ke Taspen juga. Connect ke Taspen, connect ke Tapera. Saya bilang, mah, ini bener mama mau ngasih, iya nggak apa-apa, ini mau generate report. Mah, itu janganlah, gimana caranya, saya udah marah, mama saya kan balas marah saya ya. Kamu ini tahu apa lu? Ya saya tahu satu hal, kalau bagi akun itu kegilaan, saya bilang. Ya udah dibagi. Akhirnya saya login juga Bapak Ibu. Saya login, saya lihat itu memang ada report. Saya bilang, Ma aku izin login juga ya. Ma udah, ini mending ganti lagi aja. Ganti lagi. Akhirnya percaya tuh, ganti lagi. Bapak Ibu, jangan sembarangan nitip akun. Apalagi sama siswa. Aduh, nitip akun. Wah, bisa hancur itu, bisa kemana-mana ya. Siswanya ngecek-ngecekin ada menu apa aja. Oh, ketemu sesuatu. Wah, bahaya nanti. Di edit data Bapak Ibu. Wah, kayak mama saya itu sampai saya bilang, mah, ini kan waktu itu mama saya minta tolong saya buka situs Tapera. Tuh, itu kan pakai email juga. Emailnya mama saya lah. Saya bilang, ini bahaya loh. Orang bisa forgot password di Tapera, kalau dia punya email mama, dia bisa ganti dengan password dia, Taperanya diganti, nomor rekeningnya ke nomor rekening orang lain gimana? Semoga di Tapera itu ada nomor ngecekan nama sama nomor rekening ya, biar sama ya. Antara nama ASN sama nomor rekening, kalau nggak gimana? Mama saya ya sedih, akhirnya kita ganti password lagi. Ya, Bapak Ibu, kan ada SOP itu ada untuk apa sih? Untuk menjaga keamanan SOP, prosedur. Janganlah.
Tapi Pak, tapi ya bener sih. Banyak tapi kan. Tapinya ya banyak gitu loh. Misalnya bahkan nih, ada pimpinan, mohon maaf agak gaptek. Pasti minta tolong Bapak Ibu. Karena itu yang dilakukan mama saya. Mama saya kan senior. Minta tolong perawat yang junior, yang lebih muda untuk tadi nge-generate report apa gitu. Nah, jadi saya bilang Bapak Ibu, jangan, jangan bahaya sekali. Itu bisa kemana-mana efeknya. Makanya ada confidentiality, ada pembatasan. Tujuannya itu. Kalau sudah terjadi ya sudah. Saran saya langsung ganti password. Ya, ganti password Bapak Ibu. Oke, next. Nah, gambar ini artinya tentang availability. Ya, server bisa melayani permintaan data. Ya, karena server mampu menangani 1.000 akses per hari. Ini availability. Nah, SIM number registration ini untuk prinsip yang confidentiality ya. Backup ini availability, ini confidentiality, ini juga confidentiality ya. Oke. Tapi enkripsi ini bisa juga untuk macam-macam sih. Ya. Lalu ada yang namanya CIA Plus. CIA Plus tuh gini Bapak Ibu. CIA tadi apa ya CIA? Confidentiality, integrity, availability. Nah, kalau CIA Plus itu tambahnya satu, namanya NR. Non-repudiation. Non-repudiation adalah seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Contoh, bank memastikan seseorang melakukan transaksi bank lewat aplikasi m-banking, sehingga tidak bisa menyangkal bahwa dia sudah melakukan. Bank bisa menggunakan autentikasi. Jadi gini contohnya. Ini tuh paling bagus nih non-repudiation itu Bapak Ibu transfer, tapi transfernya nggak selesai. Uangnya harusnya kan balik. Ah, ini uangnya nggak balik. Bapak Ibu marah-marah. Pihak bank bilang, loh tapi menurut kami di sini Bapak Ibu narik. Enggak, saya nggak jadi narik, ATM-nya error. Nah, itu non-repudiation. Bahwa ada sistem yang memastikan Bapak Ibu beneran berhasil narik atau tidak. Tidak bisa dia menyangkal, gitu ya. Misalnya, sudah transaksi, ternyata dia bilang, oh enggak, saya belum transaksi. Atau kebanyakan gini, orang berutang sama kita, mau transfer kita uang. Dia katanya udah transfer, ya kan? Nah, tapi ternyata sudah transfer, uangnya nggak masuk-masuk. Itu non-repudiation, Bapak Ibu. Nah, bisa pakai tanda tangan elektronik, bisa pakai enkripsi juga untuk non-repudiation. Ya, TTE dari BSSN atau TTE dari Kominfo bisa dipakai. Orang tidak bisa menyangkal. Ya. Nah, risiko dan celah keamanan itu banyak banget. Banyak sekali. Ada mulai dari broken access control, gagal dalam enkripsi, injection, desain yang tidak baik, lalu security ya, miskonfigurasi. Nah, ini banyak banget Bapak Ibu. Nah, sehingga ketika kita desain sistem informasi, bisa nggak sih kita desain sistem informasi yang aman? Jawabannya nggak bisa. Karena membuat sistem yang benar-benar aman tidaklah mungkin. Jadi kalau ada yang bilang sistem kami paling aman di dunia, itu benar. Benar. Makanya cara klaim iklan itu bagus ya. Oh, sistem kami paling aman Bapak Ibu di dunia. Iya, jadi sistem mereka paling aman. Iya, itu wordingnya aja. Kenyataannya ternyata beliau mengajarkan apa, gitu ya. Jadi tidak ada sistem informasi paling aman, tidak ada. Informasi aman juga nggak ada, cuma menunggu waktu kapan dihack. Segala sesuatu bisa dihack, Bapak Ibu. Semua bisa di dunia cyber itu, segala sesuatu bisa dihack. Ya. Nah, kalau membuat sistem yang benar-benar aman adalah tidak mungkin, lalu bagaimana? Bapak Ibu kepikiran nggak? Kalau kita nggak bisa buat sistem aman, Pak Venture, terus piye ben sistemnya lebih aman gitu loh. Bagaimana caranya sistemnya bisa lebih aman? Jawabannya, saya kasih contoh dulu. Saya kasih contoh. Ini kalau masuk sistem, terus sistemnya bilang gini,
Anda mau login, sistem apapun Anda mau login. Tapi kayak gini, ternyata Anda salah. Invalid password, invalid user ID, account disabled, this user is not active. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu. Ini pesan peringatan atau pesan salah password yang salah itu ini. Yang pertama, kesalahannya di mana? Bahwa dia benar ada user ini, tapi passwordnya invalid. Berarti hacker sekarang tinggal nyari passwordnya si user ini. Atau login failed invalid user ID. Berarti user ID-nya salah. Harus cek ulang nih user ID. Ya. Atau ini account disabled. Kalau kebanyakan login, gagal kan akun itu bisa dimatikan sama admin ya. Nah, kalau kayak gitu caranya, berarti Bapak Ibu bisa membuat akun orang lain disable juga. Tinggal pura-pura nanya, Pak Vince, emailnya apa? Oh, emailnya ini. Oke, masukin email untuk terus-menerus gagal masuk 10 kali. Jadi waktu saya mau pakai, udah nggak bisa. Gitu ya. Ini bahaya nih, akun disabled. Sama yang ini sama. Ya, jadi ini nggak boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu bilang kalau salah password berarti passwordnya salah, nggak boleh. Dia harus beritahu bahwa user ID atau username atau password Anda salah. Silakan cek ulang dua-duanya. Gitu. Yang benar adalah diberitahu password sama username itu kemungkinan salah. Ya, password atau username kemungkinan salah. Silakan cek dua-duanya. Gitu. Jadi nggak boleh beritahu mana yang salah. Jadi kalau dia tahu password yang salah berarti username-nya benar. Bapak Ibu harus hati-hati. Ya. Jadi bagaimana kita tahu celah keamanan? Lalu dokumentasinya dikemanakan? Nah, intinya dari malam hari ini adalah penetration testing, Bapak Ibu. Penetration testing adalah metode. Kita kembali dulu deh, kita back dulu, Bapak Ibu. Kita samakan dulu persepsi. Kalau bangun sistem yang benar-benar aman itu susah. Lalu bagaimana sistem saya sudah aman? Caranya, sebelum sistem ini dipublish, kita cek dulu celah keamanan dengan cara penetration testing. Gitu. Jawabannya gitu. Kita nggak pernah benar-benar bisa buat sistem aman. Yang ada itu kita sering uji-uji sehingga kita tahu ada yang nggak aman di mana, gitu ya. Nah, penetration testing adalah metode evaluasi keamanan dengan cara simulasi. Bapak Ibu perhatikan, saya garis bawahi simulasi, ya, simulasi. Oh, ada chat Zoom masuk. Kenapa tuh? Oh iya, ya bisa ya. Oke, nanti materi silakan minta guru digital. Gini Bapak Ibu, sistem nggak mungkin aman. Terus Bapak Ibu bangun sistem untuk sekolah misalnya. Iya Pak, oke. Sebelum diluncurkan, itu sistem undang siswa, undang guru, atau undang perwakilan kampus. Disuruh pentest. Ini kalau disingkat adalah pentest. Ya. Kalau disingkat namanya pentest. Penetration testing. Kita simulasi serangan. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Sebentar. Saya dipanggil istri sebentar. Saya sudah kembali ya. Semoga suara saya terdengar. Ya, inilah kalau di rumah ada istri yang mengganggu. Oh, bukan, bukan. Bukan. Istri yang menyemangati. Ya, gitu ya. Oke, kembali yuk. Jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu belum meluncurkan nih sistem. Misalnya Bapak Ibu disuruh memperbaiki sistem sekolah. Atau saya nggak tahu. Mungkin kalau sekolah negeri sudah ada ini ya bawaan ya. Bawaan dari dinas mungkin. Tapi kalau swasta kan mungkin bawaan website sendiri. Nah, sebelum diluncurkan, itu website diuji dulu. Simulasi serangan. Jadi pertama buat duplikat. Nah, duplikat ini yang diserang. Tujuannya, tujuannya di bawah ini Bapak Ibu. Mengidentifikasi celah, celah dan memperbaiki celah. Gitu ya. Nah,
Oke, saya tidak masuk ke sini dulu ya. Ini nanti tahapan-tahapannya. Saya akan escape dulu. Saya akan pause sebentar. Saya mau menunjukkan sesuatu. Sesuatu. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini konfidensial. Saya tampilkan sedikit saja Pak. Katanya konfidensial nggak boleh dibagi-bagi ya nggak boleh. Cuman ini sedikit aja lah boleh. Sebentar ya saya cari dulu. Mana ya? Bentar, bentar. Atau yang ini. Oh, nggak ada. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya cari dulu contoh. Oh ini ada nih. Waktu itu kita ke, oh iya bisa, oh, tapi jangan. Ini terlalu confident, ini terlalu bahaya. Sebentar ya. Report ya, reportnya mana contoh? Ada di Google Drive saya. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya masih pause layar, sahabat. Itu saya harus cari dulu kata kuncinya. Oke. Oke. Harus ada yang ditutup ini. Oke. Ini cara nutupnya gimana ya? Saya hapus dulu. Ah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa sedikit saya rasa. Coba saya zoom aja. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu. Ini confident ya. Confidentiality ya. Oke. Tapi nggak apa-apa sih kelihatan. Sudah lewat. Sudah lewat bertahun-tahun mungkin boleh. Sudah beda. Oke. Ini dulu saya pernah menjadi penetration tester sama tim saya di ANTRI. Bapak Ibu pernah dengar ANTRI nggak? ANTRI itu singkatan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Dia itu yang buat sistem namanya Sri Kandi. Itu yang sering ada masalah. Nah, salah satu aplikasi di ANTRI itu namanya Task Management ini aplikasi HRD. Nah, saya pentes. Saya nggak bisa tunjukkan di bawah ya, Bapak Ibu ya. Kami menemukan 10 kerentanan. Jadi caranya gini, aplikasinya udah jadi. Sudah dicek fungsionalitasnya jalan. Aplikasi web. Nah, tapi sebelum diluncurkan, kita penetration testing dulu. Ini real ya, ini nggak bohong, ini real Bapak Ibu. Saya nggak ke bawah ya. Kalau cuma ini doang, saya rasa nggak apa-apa, ada masalah. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Aplikasi ini diduplikat dulu, harus duplikat dulu. Kenapa? Karena kalau ini aplikasi sudah disetujui user, pengguna udah setuju, terus kita nyerang nih aplikasi, tahu-tahu aplikasinya break, rusak, harus diulang lagi dong, duit lagi. Udah ya, ujung-ujungnya duit. Jadi ini sistem harus diduplikat dulu. Baru kita penetration testing, kita serang. Nah, dari hasil pengujian, tapi kita nggak nyebutnya penyerangan ya. Kalau menyerang itu bahasa hacker, bahasa tim anonimus. Kalau pen tester itu bahasanya pengujian. Kita uji ketemu 10 kerentanan. Ada dua kerentanan low risk. Low itu rendah. Berarti ada dua kerentanan risiko rendah. Ada 5 kerentanan risikonya medium. Medium itu sedang. Dan 3 kerentanan risiko tinggi. Terus ke bawah, saya nggak lanjut tuh. Bahaya. Confidentiality sebenarnya. Udah tulisannya confidential ya. Nggak apa-apa. Ini beneran loh Bapak Ibu. Beneran ini saya nggak bohong. Kalau ke bawah tuh, wah. Nah, ya nggak bisa saya ke bawah. Bahaya ya. Nah, ada kerentanan rendah, risiko rendah, risiko menengah, sama risiko tinggi. Total 10 kerentanan. Nah, itu penetration testing. Karena kita nggak bisa buat sistem aman, nggak bisa. Nggak ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu hire programmer paling hebat di kota Bapak Ibu. Tetap ada celah keamanan. Serahkan pada ahlinya. Nggak sampai sehari juga bobol itu. Bener, Bapak Ibu nggak bohong saya. Itu fakta. Jadi, yang kita bisa lakukan adalah mengurangi celah keamanan. Diuji, lalu setelah diuji, ditutup celah keamanan. Selesai. Begitu. Oke, kita sudah sepakat. Oh, caranya ya begitu.
Makanya nggak usah heran. Masuk dunia security kebanyakan penelitian testing. Nah, oke. Sebelum lanjut ke frameworknya, lagi biar biar afdol ya. Nah, ini Pak Vence ini wacana-wacana aja tuh. Ah, enggak lah. Ya, enggak wacana kita Bapak Ibu. Saya kok menyampaikan kok bahasanya sederhana, mudah. Itu karena pengalaman saya udah bertahun-tahun. Bapak Ibu nggak butuh istilah susah. Kalau mau masuk lebih dalam ya belajar lebih dalam yang saya udah share itu channel YouTube ya. Yang paling bagus itu udah saya kasih ya ke guru digital. Bapak Ibu cari. Ini kita buka aja deh. Buka-bukaan aja ya, Bapak Ibu. Kemarin-kemarin kan kita nyari kemarin tuh keamanan siber ya. Oke. Sekarang aduh ini ada yang jalan. Internet download manager saya jalan. Oke. Penetration. Kita lihat ada nggak pekerjaannya. Ada Bapak Ibu tuh security engineer. Oh tapi dia nggak fokus. Nah ini bagus nih. Uh, Jakarta gaji 8 juta minimal 8 juta. Kalau 8 juta bisa lah ya tabung 1 sampai 2 juta ya. Kalau 12 juta tabungan bisa lebih banyak. Adik saya kerja di Jakarta gaji hampir 9 juta. Itu belum termasuk bonus ya. Adik saya yang perempuan. Dia pinter banget Bapak Ibu. Pinter. Lebih pinter daripada saya. Tapi dia bukan bidang IT. Dia manajemen. Dia tuh gaji 9 juta belum bonus. Dan dia cuma ke kantor 2 kali seminggu. Bayangin. 2 kali seminggu ke kantor. Luar biasa ya. Hebat banget ya. Itu dia bisa nabung 2 juta. Nah, bayangin kalau dapat 12 juta ya. Nah, jadi ini judulnya aja sudah penetration tester. Kerjaannya tiap hari apa? Melakukan pengujian. Ya, melakukan pengujian. Ini sudah Bapak Ibu, ini udah bukti. Wah, sekarang banyak banget ya. Keamanan ini baru, wah, ini baru permukaan Bapak Ibu. Nanti 20 Oktober kita ganti presiden, tahun depan, wah, pasti. Wah. Ya, nanti yang udah saya bilang itu, nanti akan ada kasus manipulasi data dalam skala besar. Maka keamanan akan jadi hal yang luar biasa. Makanya kemarin ada teman saya tuh punya bimbel CPNS bilang, CPNS yang penata komputer tuh makin banyak sama penata kelola sistem teknologi informasi. P3K juga banyak. Uh, banyak banget, Bapak Ibu. Banyak banget. Pasti disuruh nanti belajar keamanan itu. Itu pasti, ya. Jadi ini udah ini pekerjaannya aja nanti makin banyak, Bapak Ibu. Makin banyak, ya. Glimpse ya, coba ya. Di Glimpse ada, kita cari lah, ya. Pakai kata kunci penetration aja udah. Gak usah keamanan ya, penetration. Kita lihat, ada nggak nih? Harusnya banyak, Bapak Ibu. Wih, ini mah penetration tester semua ini, Bapak Ibu. Jakarta, Sleman, wih. Sleman gaji tapi 1 juta. Wah, ini bener. Gaji 1 juta ini. Luar biasa ya. Itu pahalanya besar di surga. Ini Jakarta minimal 10 juta. Wih, dah ya. Kalau Jakarta sih 10 juta ya. Nabungnya mungkin 1 2 juta ya. Cari itu Jogja, Solo ya. Jadi 100 ribu ini disuruh ngapain? Ya. Jadi cari itu ya Jogja, Solo ya. Terus Semarang. Gaji 8 juta, 10 juta ya. Amin. Jadi gini Bapak Ibu. Penetration itu kita menguji. Kalau udah selesai, ya sudah. Sistemnya baru diluncurkan ke publik. Gitu. Ya. Frameworknya bagaimana? Frameworknya pertama itu reconnaissance. Reconnaissance atau recon biasanya. Recon itu, Bapak Ibu, kita cari informasi dulu tentang target serangan. Salah, jangan target serangan. Cari informasi target pengujian. Nah, itu dulu. Cari informasi. Contoh, Bapak Ibu, kita mau nyerang situs DPR RI. Nah, Bapak Ibu cek dulu dong. Iya dong. Nah, kita langsung praktik aja ya.
Pakai HP bisa kok. Ini semua website ya. Website DPR. Wah, DPR RI. Wih, dpr.go.id. Kita lihat ya. Wih, cepet ya. Websitenya cepet. Bagus banget loh. Wih, keren. Bagus, rapi ini. Rapi, bagus dia. Wih, kita cek udah responsif belum? Oh, udah responsif ya. Oh, udah responsif dia. Oh, udah bagus. Wih, ini 1 miliar ini ya. Lebih mungkin ya. Oh, ada nama-nama fraksinya. Nah, kita mau ngehack DPR. Kita copy URL dulu. Ada beberapa. Pertama, jangan langsung ngehack DPR-nya. Bapak Ibu ngehack lagi, bahasa saya salah. Menguji keamanan, Bapak Ibu konsultan. Ya tahu? Mau menguji keamanan situs DPR. Jangan langsung. Salah. Salah itu. Langsung Bapak Ibu coba-coba. Coba apa yang bisa kita lihat sebagai celah keamanan gitu kan. Salah. Bukan. Kalau Bapak Ibu penetration tester yang benar, langsung nyari-nyari, itu Bapak Ibu berarti ilmunya salah. Harus recon dulu. Pertama, tools yang pasti saya pakai itu BuildWith. Ya, pasti ini BuildWith sama satu lagi Netcraft. Dua website ya. Netcraft sama BuildWith. Mau dikirimkan, saya kirimkan ya. Chat Zoom. Nggak ada di slide ini. Saya nggak mau masukin slide ya. Nah, BuildWith ya. Satu lagi Netcraft. Mau ngapain saya tunjukin ya. Jadi Bapak Ibu jangan langsung diuji keamanan. Harus dicek dulu. Cari apa? Cari informasi. Nah, masukin tuh DPR. Salah. Tadi apa situsnya ya? www.dpr.go.id. Kita cari, look up. Nah, kita tahu nih, websitenya pakai apa. Ya, kita lihat. Pakai Google Analytics. State Counter, kita cek dulu. Ini plugin-plugin biasa ini. Plugin biasa nih. Yang kita cari bukan itu. Ah, ini. Ada, oh my God, dia ada pakai e-commerce ya. Buat apa ya? Oh, oh berarti jangan-jangan, aduh, saya kepikiran sesuatu nih. Dia ada fungsi bawaan dari, kan kadang-kadang situs kayak DPR itu kan tidak dibangun dari nol ya. Dia kayak ambil dari punya orang terus dimodifikasi. Ada fungsi yang nggak dimatikan. Fungsi belanja. Buat apa fungsi keranjang belanja? Card itu kan belanja ya. Oh tuh pakai PHP ternyata. Masih pakai PHP. Ya, masih pakai flash. Waduh, ini kelemahan semua. Berat juga ya. Baru cari informasi loh. Ini. Pakai WordPress. Walah, serius ini. Ini bener ini. Pakai WordPress. Situs DPR. Miliaran rupiah. Pakai WordPress ini. Waduh, WordPress itu celah keamanannya banyak sekali, Bapak Ibu. Kaget juga saya ya. Waduh, wah, wah, waduh. Tuh, hostingnya pakai apa? Punya Telkom. Akamai, bukan, bukan. Oh, Cloudflare ada. Oke, ya udah bagus. DNS-nya pakai punya Microsoft. Tunggu dulu. Kalau emailnya Microsoft, berarti email at dpr.go.id itu pakai Microsoft account. Tuh, saya langsung dapat informasi. Ternyata email hostingnya pakai Microsoft. Email hosting itu kayak saya tuh punya akun Microsoft, Bapak Ibu. Ya, saya dari kampus tuh punya akun Microsoft. Oke. Wah, tapi dia udah pakai Akamai sih. Akamai itu untuk kayak kayak apa? Kayak antivirusnya gitu. Udah bagus sebenarnya. Cuma agak kaget sih, ternyata di belakangnya WordPress ya. Saya tidak menghina WordPress, WordPress tuh bagus. Tapi ini tuh situs miliaran masa pakai WordPress gitu. Banyak itu pakai sistem anu loh, sekarang pakai kayak murni PHP, Laravel, bukan CMS kayak WordPress ya. Kaget juga ya, ya itulah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita cari informasi dulu. Nah, yang kedua bisa pakai Netcraft. Netcraft ini kita pilih resources, kita pilih research tools, kalau nggak salah. Nah, ini dia. Site report,
kita pakai set report ya. Setreport.netcraft. Nah, yang ini yang benar. Saya kirim ke chat Zoom. Ini masih masih ini loh, recon ya. Kita masukin ya www.dpr lookup. Tuh, dia tahu oh yang punya apa? Oh bisa. Oh, berarti antivirusnya sudah pakai firewall ini bagus ini. Jadi dia oh ya coba ke bawah ada yang menarik. Dia udah disembunyikan ya. Sama dia udah disembunyikan ini. Kalau kayak gini ini nggak ketahuan. Dia nggak ketahuan realnya hostingnya di mana. Berarti udah cukup bagus nih, cukup aman nih website DPR nih, walaupun pakai CMS. Karena dia nggak banyak informasi ini kalau ke Akam. Akam itu perusahaan Bapak Ibu. Berarti ini udah ada firewall. Jadi kalau ada netcraft gitu, dia kasih informasi palsu. Ini informasi palsu. Atau gini aja, saya kasih contoh ya, saya kasih. Misalnya, ya, oke. Terakhir deh, kita pakai whois, ya, who.is. Whois untuk cari siapa yang mendaftarkan dpr.go.id ya. Kita cari. Oh, udah disembunyikan nih sama dia. Nah, misalnya nih, kita cek yang lain ya. Ada kampus di Bandung. Misalnya nih, misalnya. Nah, kita cek. Tuh, yang punya digital registra. Nah, itu Unicom nih. Nah, nanti kita kadang-kadang bisa tahu namanya di sini. Oh, enggak, PT Digital. Bagus. Bagus nih, bagus. Bagus nih ya. Sari Harjo Sleman. Oh, yang ngerjain anak Sleman juga ternyata. Ini pada universitasnya di Bandung. Ya, nah, atau Bapak Ibu ada request website apa? Jadi tools yang ketiga adalah UIS. Ada satu lagi, cuma saya nggak mau ngajarin. Bapak Ibu cari ya. Misal kayak gini, Bapak Ibu kadang-kadang bingung kok dia tahu ya email saya. Kadang-kadang saya dapat email, dia kok tahu saya dosen. Itu dia pakai namanya scraping, email scraping, ya. Dia pakai email scraping. Jadi dia mencari semua email yang belakangnya dpr.go.id. Bisa, Bapak Ibu tinggal cari itu sudah ada. Ya, nah habis selesai reconnaissance, kita masuk ke scanning. Scanning ini baru, nah scanning ini kita pakai tools namanya Nmap, Bapak Ibu. Praktik lagi. Scanning itu, oh ya ada tujuannya, lupa. Tujuan scanning, ya. Tujuan scanning ini untuk berinteraksi dengan sistem melalui scan. Nah, ini baru. Kalau recon nggak boleh langsung nyoba-nyoba. Kalau scanning boleh, Bapak Ibu. Karena memang scanning itu harus nyoba-nyoba. Nah, toolsnya itu namanya Nmap. Saya cari dulu ya, Nmap online ya. Karena biasanya. Nah, Nmap ya. Kalau Nmap ini nanti dia bisa ngecek port yang terbuka atau port yang tidak di firewall gitu ya. Kita coba ya situs DPR ya, lagi proses. Loh, disuruh login. Capek, males ya. Pakai Nmap online. Jadi Bapak Ibu, Nmap online itu scanner. Oh, ada juga nih, online port scanner. Oh, menarik. Tapi dia harus pakai IP address ya. dpr.go.id. Kalau gitu coba. Oh, dia udah pakai ini. Udah pakai
Ini pakai hacker target. Jadi gini Bapak Ibu, kalau recon itu tidak berinteraksi dengan sistem langsung, kalau scanning harus interaksi dengan sistem tapi via jalan belakang. Jadi dia ngecek. Nah, kayak gini nih. Kita lihat layanan apa saja yang dibuka. Ternyata ada layanan layanan apa ini? Kalau ada filternya artinya dia firewall. Firewall. Ada firewall sih kita hindari. Kita cari yang open. Open tapi HTTP, HTTPS sudah cuma. Itu filter itu berarti dia ada layanan FTP, jadi layanan email juga tuh. Ya, dia ini scanning, mencari celah apa, mencari layanan apa ini, layanan apa, jaringan komputer ya. Nah, berikutnya namanya exploitation. Ini bisa pakai tools namanya Metasploit. Jadi tools Metasploit itu bahaya Bapak Ibu. Metasploit itu hanya bisa diinstal di Linux. Ya, Metasploit itu gini. Tadi kan WordPress ya, WordPress ya, benar ya. Nah, Bapak Ibu pengen tahu celah keamanan WordPress. Itu kita bisa pakai DB exploit. Oh ini dia, exploit DB. Ini adalah exploit. Exploit itu apa, Pak Vince? Exploit adalah celah keamanan yang sudah dibuat program. Jadi kita tinggal jalankan program, celah keamanan itu kita hancurkan. Kita cari ya WordPress tuh banyak banget ya kelemahan banyak kali. Bahkan per Mei ada kelemahan yang baru mana gitu ya WordPress mana. Nah ini kelemahannya tuh kayak gini. Misal di file upload plug tadi mengatakan, nah dia ketemu salah satu kelemahan login ke WordPress akun pada file upload plugin tambahkan ini maka maka dia ada muncul cross site scripting lah kayak gitu ya, cross site scripting. Nah ini menarik. Ini kalau Bapak Ibu kesini bahaya sih. Ya exploitdb.com saya nggak kirim ke chat Zoom ya. Exploitdb. Ini semua exploit semua program untuk menghancurkan sesuatu. Contoh nih, tanggal 1 Oktober itu ada yang bilang ada OpenSys ada kelemahan. Nah, ini nanti disebarin, semua orang bisa nyoba. Sampai makanya nanti perusahaan aslinya apa membuat menutup celah keamanan itu. Ya, exploitation. Lalu saya tuh post exploitation. Nah, kalau udah pakai Metasploit, post exploitation itu apa? Mempertahankan backdoor. Namanya backdoor. Jadi kalau exploitation itu Metasploit. Bagaimana kita bisa exploit, kita bisa masuk. Kalau post exploitation itu artinya kita mempertahankan jalan belakang. Kalau udah bisa berhasil masuk, ya dibuatlah Bapak Ibu gitu ya. Apa gitu. Nanti buat backdoor, kalau ada apa-apa bisa balik lagi ke sistem itu. Terakhir reporting ya, kayak saya buat tadi, itu namanya report. Report terhadap penetration testing. Oke, baik. Nah, dalam mencari recon, Bapak Ibu bisa pakai OSIN yang ada. OSIN itu apa? OSIN itu Open Source Intelligence Tools. Bapak Ibu silakan pakai Open Source Intelligence Tools OSIN. Jadi silakan Bapak Ibu pakai. Baik. Nah, sekarang kita udah tahu ya. Tadi urutannya apa? Reconnaissance, scanning, exploitation, post exploitation, sama terakhir ini dua apa? Sama yang terakhir tuh report ya. Sorry, saya agak ngantuk, mohon maaf. Tadi itu apa? Reconnaissance, scanning, exploitation, post exploitation, baru terakhir report. Nah, OSIN itu adalah open source intelligence tools. Dia untuk membantu kita recon. Nah, ini banyak Bapak Ibu. Cuma memang Bapak Ibu harus hati-hati ya. Nah,
Untuk itu, kita, wah ini agak-agak tricky ngajarin ya, tapi tidak apa-apa. Biar pada tahu ya, namanya itu Shodan. Bapak Ibu kalau pakai Shodan harus hati-hati ya. Ini search engine yang berbahaya. Kita pakai kata kunci apa ya? Kata kunci yang mudah ya. Indonesia. Kita cari dulu. Dia bayar. Jadi ini nggak bisa dipakai gratis. Paling kan cuma sekali, dua kali kita coba, terus nanti dia minta bayar. Oke. Shodan ini adalah salah satu tools untuk mencari informasi, bukan scanning ya, informasi tentang perangkat keras. Kalau Google itu kan kita informasi apa search engine pencari, mesin pencari untuk informasi teks atau website atau video YouTube. Nah, Shodan untuk mencari perangkat keras yang connect ke internet. Nah, ini nih. Nah, ini apa dinamanya? Nah, ini nih kalau kita baca. Bapak Ibu tapi nanti jangan shock ya. Oh, ini ada PT Plaza Auto Prima, dealer mobil, router router ini router sampai dibaca. Routernya itu sampai dibaca sama Shodan. Ada AI ini. Takut saya. Kadang-kadang kita ketemu ini. Salah satu peserta workshop saya pernah ketemu webcam. Kita coba ya. Wah, dari China. Dia koneknya kemana? Oh enggak. Oke. Dia semua big IP redirect semua. Oke lah, kita coba ya. Misalnya di webcam ini ya. Mohon maaf Bapak Fenci. Ya, Ya Bapak, untuk materinya tersisa 8 menit lagi Bapak. ya cepet. Ya Nah, bisa oke. dilanjutkan. Terima Siap, kasih. siap. Ini tuh, nggak kelihatan. Cuma metadatanya aja. Sayang banget ya. Bapak Ibu pernah peserta saya, peserta workshop kayak gini, ketemu webcam, beneran webcam di sebuah rumah. Jadi kalau Bapak Ibu pakai webcam di toko atau di sekolah yang pakai connect internet, itu kemungkinan besar akan diindeks atau sudah dimasukkan database Shodan. Tapi ini kebetulan China semua, saya nggak tahu ada di Singapura. Ya. Nah, ini namanya kita nggak berinteraksi, tapi begitu Bapak Ibu klik yang link, nah ini berinteraksi, harus hati-hati. Nah, dalam tahap recon Bapak Ibu, itu kita usahakan selalu pakai OSINT. Artinya cari segala informasi tentang orang itu. Wah, ada teroris ya. Intinya gini, segala informasi tentang target yang akan kita uji. Ya, websitenya apa, sosial medianya apa, kita cari. Saya dulu pernah penetration testing untuk salah satu aplikasi Kemenpan RB. Itu pernah diposting di mana namanya? Di situs Kemenpan, Bapak Ibu. Ya, saya ada di situ. Nanti saya tunjukin. Ya. Nah, ini cari laporan-laporan. Nah, jadi kita cari berbagai informasi untuk tahu target. Karena tadi waktunya tinggal 10 menit, saya tutup terakhir. Tadi sudah ada banyak tools ya. Shodan.io ini Bapak Ibu catat sendiri aja ya. Sama DB exploit catat sendiri. Nah, terakhir nih, tadi saya mau nunjukin ini. Nah, ini dia ya. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu harus pakai ini ya. Dia tidak memasukkan password atau apapun tidak. Have I been found ini mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang pernah nyoba ya. Have I been found adalah situs yang menyimpan semua database kebocoran data di dunia. Tapi tidak bisa kita download. Nggak bisa kita download. Ada di sini ada statistiknya. Ada 14 miliar, bukan 14 juta. 14 miliar data dia simpan
Tapi kita nggak boleh download. Yang boleh kita lakukan hanya mengecek. Oke? Bapak Ibu sekarang cek. Yuk, cek ya. Saya akan pause dulu. Bapak Ibu buka situsnya tadi, cek isikan email aja. Email doang, nggak pakai password. Kan berarti kan nggak ada masalah. Saya pakai situs apa ya? Pakai situs ini juga. Saya cek dulu ya. Saya pakai email, oh, oke. Nah, ini contoh ya. Saya pakai email yang Kabayan, Kabayan Group. Katanya good news. Ini akun belum pernah ada data bocor. Oke, ya. Oke, baik. Nah, berikutnya saya pakai email yang lain nih. Tunggu dulu ya. Bahasa Inggris, Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa. Agak-agak takut juga sih saya. Takut membuat Bapak Ibu jadi penasaran. Nah, ini dia. Ini pakai email pribadi saya. Ternyata dalam 20 kebobolan data, email saya ini ada. Saya nggak takut. Nggak, kalau ini nggak ada masalah. Ini ada. Jadi Bapak Ibu cuma masukin email, Bapak Ibu cek. Apakah Bapak Ibu akunnya itu pernah keluar di 4 dari sekian miliar yang mereka simpan. Nah, silakan dicoba. Nggak usah takut Bapak Ibu, nggak bakal. Dia itu kayak ini tuh kayak database. Tapi dia nggak mengizinkan kita mendownload, nggak boleh. Ya, jadi kita cuma boleh ngecek doang. Email saya ini keluar dalam 20 kasus. Nah, begitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam kasus apa sih kalau Bapak Ibu ke bawah. Nah, itulah. Saya nggak usah lanjutin ya. Ya, itu ada tadi ya. Ada 20 kasus di bawah. Bapak Ibu bisa tahu bahwa selama ini akun Bapak Ibu itu sudah bocor atau belum. Silakan dicoba. Situsnya saya berani garansi 100% tidak nyimpen apapun info. Ya, mungkin dia nyimpen hal yang Bapak Ibu nggak tahu, tapi dia bertanggung jawab. Itu dipakai semua orang, Bapak Ibu. Semua ahli security ngeceknya ke situ, semua. Ya, masukin email aja. Jadi Bapak Ibu tahu email Bapak Ibu itu sudah pernah bocor atau belum. Kan kalau bocornya email doang nggak ada. Pasti email sama plus-plus. Nah, dicek. Nanti lihat ke bawah. Saya misalnya ya, saya itu ya ternyata email itu pernah, oh, Bukalapak. Itu email dulu daftar Bukalapak pakai itu. Dulu Canva, Bitly, ya sampai 20 tuh, 20 kasus ke bawah. Eh, ini apa ini? Oh, saya baru tahu nih. 2023 ada yang baru 2023 ya ternyata. Nambah terus ini. Tokopedia 2020. 2024 Trello ada, saya nggak tampilkan ya. Nah, Bapak Ibu silakan cek itu aman banget. Gak usah takut, tapi malah sebaliknya. Bapak Ibu jadi tahu. Oh, Bapak Ibu datanya sudah pernah bocor. Nah, sudah Bapak Ibu, kita udah open source ya. Kita udah open source gitu. Baik, sekarang saya tutup dengan summary. 3 summary saya Bapak Ibu. Kalau beda dengan summary kemarin, yang pertama Bapak Ibu, tidak ada sistem informasi, teknologi informasi yang benar-benar aman. Artinya tidak bisa diserang atau memenuhi semua CIA ya, confidentiality, integrity, availability, tidak ada, tidak ada ya. Yang kedua, sehingga yang bisa kita lakukan itu hanya mengurangi celah keamanan dengan cara simulasi serangan, namanya penetration testing. Nah, yang ketiga, penetration testing itu ada tahapan. Jadi kalau di channel YouTube itu biasanya langsung mencoba hack website WordPress lah, itu bukan kayak begitu ya. Itu script kiddie namanya. Step by stepnya itu pertama kita reconnaissance, recon, cari informasi dulu, kumpulkan. Oh ya, belum saya bilang tadi, taruh di Excel atau spreadsheet. Semua informasi taruh spreadsheet ya. Yang kedua scanning, baru scanning cari port-port jaringan yang terbuka. Karena port itu kan jumlahnya ada 60.000 port ya. Port mungkin aja ada yang terbuka. Yang ketiga adalah exploitation. Itu kita pakai Metasploit. Bapak Ibu kalau tertarik bisa cari belajar Metasploit, tapi harus hati-hati. Itu harus install Linux ya. Metasploit itu bahaya. Bahayanya gini.
Bapak Ibu harus dapat izin dulu kalau mau melakukan simulasi serangan ya. Yang keempat, post exploitation, menanam backdoor ya. Makanya kok situs-situs yang pernah dihack itu biasanya sudah ada backdoor, jalan belakang. Nanti hackernya kalau ada apa-apa dia bisa masuk lagi. Kayak kulo nuwun, tok 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 buka pintu sendiri. Jadi misalnya gini, masuk dari pintu depan. Kan terus di pintu depan diamanin, ada backdoor, pintu belakang. Nah, itu post exploitation. Terakhir reports. Kita memberikan laporan, kayak saya tadi, saya memberikan laporan ke Arsip Nasional, ditemukan berapa kerentanan. Nah, termasuk di situ nanti ketemunya apa saja, termasuk solusi bagaimana nutup kerentanan. Atau kalau mau sekalian tim kami, berarti kontraknya ditambah. Nah, gitu ya. Jadi bukan hanya pentest, tapi juga menutup celah keamanan. Begitu kira-kira. Ya, masa depan banyak. Silakan disampaikan kepada siswa-siswi, Bapak Ibu, juga ini terbuka kesempatan jadi konsultan keamanan. Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, yang kemarin sudah saya sampaikan, punya skill yang cukup, ikut sertifikat nasional atau internasional sudah cukup. Bapak Ibu bisa dipakai di mana-mana. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Oke, nanti saya baik, lengkapi terima dulu kasih. materi ya. Ya, Ya, sip. terima kasih Bapak Venje atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Disilakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya boleh bisa langsung ditanyakan ya. Mungkin jika ingin on cam, boleh nanti kami berikan akses mikrofonnya. Oke, sudah ada Bapak Andi. Selamat malam Bapak Andi. Selamat malam, Mbak Iya, Saya. baik Bapak. Bisa Ya, memperkenalkan diri terlebih dahulu dan langsung menyampaikan inti pertanyaannya Bapak, disilakan. terima kasih. Pak Vence, saya Pak Andi dari Kediri, SMK Payutan Daya 1. Dari Kediri, Pak ya. Luar Ini mau biasa. tanya Bapak, ini gimana cara pertama kita mau belajar ini cyber security dari mana? Awal kita mau belajar security. Sementara itu aja Pak Vence. Baik, Oke, Pak. baik. Terima kasih Bapak Andi. Bisa langsung ditanggapi Bapak Venje. Saya buka materi yang kemarin dulu. Sebentar. Saya buka dulu ini. Guru. Wah, ini ya. Belajar pertama, Pak. Cyber security harus ada basic IT dulu ya, Pak Andi. Artinya kan kita mau mengamankan apa ini? Mengamankan siber kan, cyber security. Berarti harus punya basic IT. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ngajarin komputer, jaringan itu sudah bagus. Itu sudah modal yang cukup. Sehabis itu Pak, nah ini mungkin saya bisa sampaikan sedikit ya. Bapak Ibu perlu punya yang namanya hard skill-nya. Hard skill-nya itu apa? Hard skill-nya itu ya Bapak Ibu mulai masuk ke keamanan. Jadi harus ngerti objek yang mau diamankan baru keamanannya. Nah, mulainya dari mana belajarnya? Mulainya baiknya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan buku ya, e-book. Biasanya gini, kalau kita pakai channel YouTube, kita cari YouTube orang, biasanya tidak terstruktur Pak Andi. Kan pasti materinya macam-macam, ya tergantung kreatornya ya. Yang punya channel dia nanti tampilin A, B, C, D. Nah, biasanya kita pakai e-book, buku ya. Mungkin nanti bisa saya sharing ya. Saya cari buku yang memang legal untuk di sharing. Ada Bapak Ibu, ada. Karena cyber security itu bidang kalau makin banyak orang ngerti makin bagus. Itu ada buku-buku yang gratis legal, bukan buku bajakan. Nah, cuma nanti saya coba cari bahasa Indonesia ya Pak. Siap. Itu mulai dari situ dulu. Nah, lalu yang ketiga Bapak Ibu bisa mengikuti channel YouTube. Nah, baru channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya itu saya sudah kemarin saya udah kirim ke guru digital ya. Ada 6 atau ada berapa gitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu saya buka dulu ya. Ada 8, 8 ya. Itu semua bagus. Salah satunya termasuk channel YouTube itu Badan Siber dan Sandi Negara. Ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga itu stepnya. Yang keempat, mungkin kita mundur sedikit. Pertama kalau belajar keamanan itu, seperti tadi saya sampaikan di awal, jangan hanya memikirkan sistemnya tidak pernah dihack atau sudah pakai enkripsi kok sudah aman. Enggak, malah sebaliknya.
biasanya biar peminatnya tinggi Pak Andi, itu kita mulai dari masuk ke penetration testing tadi. Karena kalau siswa-siswa, apalagi anak-anak muda, itu kalau belajar teori keamanan, itu pasti semuanya ngantuk. Ngantuk atau nggak tertarik. Tapi begitu belajarnya penetration testing kayak tadi ya, saya kasih contoh. Kita pakai website DPR. Website DPR kita cek ini teknologi di belakangnya apa. Atau pakai email, cek emailnya. Email saya sudah pernah di apa keluar dalam data kebocoran data nggak selama ini. Ah, itu biasanya memang anak-anak muda itu lebih bergairah belajar penetration testing. Nah, dari penetration testing, Bapak Ibu, langkah yang keempat itu penetration testing, itu baru kelima, yaitu defense. Defense itu biasanya diajarkan terakhir. Karena defense itu, Bapak Ibu, beda dengan penetration testing. Itu bisa dikatakan, bagi saya pribadi, Pak ya, lebih susah. Orang mengira defense itu hanya install antivirus, install firewalls. Bukan, Bapak Ibu. Defense itu memastikan semuanya aman. Jadi dari laporan penetration testing, mereka buat aman. Lalu setelah itu, Bapak Ibu yang capek dari defense, itu kalau terjadi serangan atau insiden, defense itu harus punya ilmu namanya forensik digital. Nah, itu kira-kira step by stepnya. Kalau saya boleh ulang ya, Bapak Ibu, pertama dulu harus punya basic IT. Yang kedua cari sumber belajar yang terstruktur dulu, seperti e-book, buku. Nanti semoga saya carikan. Saya pernah dapat dari komunitas Jogja Cyber Security ya kalau nggak salah ya. Boleh disebarkan nanti saya cari. Bahasa Indonesia. Jadi Siap. cari sumber belajar terstruktur baru ke yang tidak terstruktur kayak YouTube. Karena YouTube itu banyak yang bahasa Indonesia bagus. Saya udah kasih ke guru digital. Tapi tidak terstruktur loh. Tergantung ini video hari ini bahas ini. Kemarin bahas ini kan beda. Kalau di sekolah kan kita terstruktur ya kan. Minggu satu, minggu kedua, minggu ketiga. Lalu setelah itu kita masuk ke penelitian testing Bapak Ibu. Kalau udah bisa penelitian testing, baru terakhir kita masuk ke defense. Saya sendiri jujur Bapak Ibu, bukan ahli defense. Ya, bisanya cuma apa? Setup sama instalasi. Tapi kalau ada serangan, disuruh forensik digital, saya nggak punya kepakaran. Karena sertifikasi saya sendiri CEH. CEH itu singkatan dari Certified for Ethical Hacker, ethics. Ethical hacker itu hacker yang punya etika. Nah, kalau forensik itu ada namanya CHFI, Certified for Forensik. Hacking Forensik. Ya, betul, Pak. Hacking Forensic Investigator, CHFI. Nah, itu ada. Jadi memang lebih ribet, Pak Andi. Mungkin Pak Andi juga pernah dengar ya forensik digital. Ibaratnya melakukan kejahatan itu lebih mudah ketimbang kita mencari tahu siapa pelakunya. Gitu. Kayak kan kita dengar-dengar berita di Instagram, berita di Twitter, Facebook kan kayak gitu ya. Lebih Ya. susah mencari pelaku daripada melakukan kejahatan yang memang begitu. Kira-kira begitu Pak Andi. Ya. Semoga menjawab ya, walaupun sedikit, semoga Terima menjawab. kasih Pak Bence. Ya. Baik. Jangan lupa ibunya Pak Bence. Iya, nanti saya cari dulu Pak ya. Saya Ya. itu guru digital ya. Pak Bence bisa minta kontak personnya Pak Bence. Oh, aduh. Iya, Bapak Ibu mau nanya-nanya ya. Cuma nanti saya semoga bisa saya jawab ya Bapak Ibu ya. Ini WA saya Bapak Ibu. Nanti iya ya. Iya. Terima kasih Pak Bence. Tolong jangan didaftarkan pinjol atau Ya, judul ya Bapak Ibu. ya. Enggak, Pak. Iya, saya kirim di chat Zoom ya. Itu 0811005. Ya betul, ya WA saya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bapak Kenja atas jawabannya. Terima kasih juga Bapak Andi. Seperti itu ya Bapak, semoga bermanfaat. Tadi Bapak Kenja sudah menuliskan kontaknya ya Bapak Ibu di kolom chat Zoom. Jika dibutuhkan bisa di-save terlebih dahulu, di screenshot terlebih dahulu mungkin ya. Oke, baik. Berikutnya ada Bapak Adi Lukito. Ini yang raise hand Bapak. Selamat malam Bapak Adi. Selamat malam, iya saya Dilukito dari Surabaya. Selamat malam Pak Benje. Ya, selamat malam Pak. Iya Pak, di awal tadi kan kita berbicara AI itu loh Pak. Kebetulan saya guru mapel informatika untuk jurusan RPL. Kebetulan Wah, mengampu ini materinya kan algoritma ini Pak. Ada potongan beberapa skrip, apa namanya skrip dari program yang saya tampilkan untuk ke anak-anak begitu. Tapi
zaman sekarang anak-anak itu sudah belajar dengan ChatGPT dan lain-lain. Nggak sampai semenit sudah terjawab, Pak. Mungkin mengatasi kecanggihan anak-anak dengan adanya kecanggihan AI ini, kadang saya potong segitu sedikit untuk mereka menjawab, tidak bisa terjawab, Pak. Tapi dengan adanya ChatGPT ini, anak-anak semakin canggih. Mungkin bisa kasih saran, Pak, untuk kami guru-guru ini dengan canggihnya ChatGPT sekarang ini, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ya, salam kenal Pak Lukito. Tadi mohon maaf dari daerah mana, Pak? Saya dari Saya lupa. Surabaya, Pak. Surabaya. Oh ya, Surabaya. Surabaya. Iya. Adik saya di Surabaya, Pak. Oh, begitu, Pak. Yang cowok, ya, yang cewek Oh, gitu, Jakarta, Pak. cowok. Hmm, Ya di iya. UC, Pak, Ciputra, Oh, Universitas Ciputra. Ciputra. Iya, jadi gini, Pak. Bapak Ibu semua, oh ternyata betul ya ada yang RPL ya. Baik, jadi gini Bapak Ibu. ChatGPT, Gemini, sama satu lagi itu apa? Perplexity. Nah itu anak-anak bisa tahu. ChatGPT, Gemini, Perplexity, sama satu lagi Photomat. Photomat. Jadi kalau Bapak Ibu ngasih soal foto matematika yang susah, difoto aja Bapak Ibu. Difoto sama mereka nanti. Keluar langsung jawabannya Photomat. Foto MATH, Photomat. Foto matematika. Baik. Cara mengatasinya Bapak Ibu. Cara mengatasinya adalah kita membuat eh, sesuatu yang mungkin lebih menantang Pak ya. Atau tugasnya, atau ini kalau tugas di kelas, itu saya biasakan kalau masih tingkat satu ya, waktu belajar algoritma dasar, namanya mata kuliahnya dasar pemrograman itu ngodingnya pakai kertas. Ya dipaksa. Jadi mereka belajar ngoding itu di lab pakai bahasanya entah C atau Python atau Java atau Bapak misalnya ngajarnya HTML, CSS, ngoding. Tapi nanti waktu latihan soal di kelas itu mereka pakai kertas gitu ya. Jadi mereka sekalipun misalnya mereka pakai chat GPT, itu mereka harus menyalin. Betul Pak, ini jadi masalah besar. Jadi kalau di kampus saya itu setiap berapa minggu tuh harus ada tugas studi kasus kan. Saya tahu nih studi kasus ini pasti pakai chat GPT atau Gemini hasilnya keluar ya. Anak-anak udah gak pakai mikir. Sehingga Betul, Pak. saya kasih tugas itu gini loh Pak. Ini kampus IT padahal ya. Tugasnya apa? Setelah diskusi, berdua atau sendiri, harus ditulis tangan kertas, nanti difoto, kumpulkan PDF. Karena gini Pak, kalaupun mereka pakai ChatGPT, ChatGPT itu bisa ngapain aja loh Bapak Ibu. Ya, bisa ngapain aja. Bahkan hal-hal yang, makanya kita harus antara dua itu, Bapak Ibu, membuat sesuatu yang susah, ya, yang lebih susah, atau Bapak Ibu memaksa mereka menggunakan kertas. Artinya mereka harus menulis ulang jawaban. Jadi mau nggak mau mereka ngerti. Misal Bapak Ibu ya, tolong ya jelaskan langkah demi langkah membuat program dengan bahasa Python gitu ya, bahasa Python untuk deret deret Fibonacci misalnya. Nah, kayak gini aja Bapak Ibu. Wah, misalnya ini kan kalau algoritma tuh kadang-kadang soalnya Fibonacci atau program menghitung. Nah, dia ada loh. Kayak kita tuliskan, jelaskan langkah demi langkah aja dikasih langkah demi langkah Bapak Ibu. Pahami dulu deret Fibonacci loh. Ini jangan-jangan dosen guru digantikan loh, agak deg-degan ya. Tapi saya dosen Bapak Ibu, saya percaya nggak digantikan. Karena ada yang namanya karakter dan ada yang namanya motivasi. Nah, nanti habis ini terakhir. Bayangin Bapak Ibu, dia kayak guru ngajarin Fibonacci itu apa, jelasin dulu. Inputnya apa, fungsinya loh langsung keluar jawabannya tadi Pak ya. Wah, keluar. Menambahkan input, memanggil fungsi seperti apa. Oh, apa ini artinya? Oh, dijelaskan setiap setiap hal, terus ada lengkapnya ya. Berarti dia punya fungsi sendiri, jalankan program, contoh outputnya seperti ini. Nah, tapi gini Bapak Ibu, tenang, tenang Bapak Ibu, tenang. Nah, belum tentu anak-anak sepintar kita kalau menggunakan gitu. Anak-anak kan kadang-kadang langsung jawaban, buatkan saya gitu ya. Semoga. Tapi kalau mereka lebih canggih, nah jadi kita minta ke mereka itu gini. Kalau memang ada direct program, buat agak susah Bapak Ibu. Langkah demi langkah. Atau soalnya memang dibuat susah. Bapak Ibu nggak usah takut. Karena nanti mereka disuruh menyalin jawabannya. Atau memang kalau Bapak Ibu nggak suka dengan mereka menulis kertas, tapi mereka tetap mengumpulkan digital, ya buat yang agak susah yang mereka
biasanya anak-anak muda tuh cuman kayak gini loh Bapak Ibu. Buatkan saya ini, atau ada soal kalkulus, soal matematika, tolong cari jawabannya. Nah, cuma gitu aja. Nah, kita berikan soal yang lebih menantang. Bayangkan kalau seperti ini, misalnya gitu. Tolong buat program untuk bisa menghitung berapa produksi beras yang diperlukan. Wah, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan ribet ya, agak susah. Memang, tapi effortnya Pak Lugito, ya kita lebih Ya, effort ya, lebih ya. mikir gitu. Buatnya lebih susah gitu ya. Yang kedua atau tadi Pak, suruh mereka ya, intinya mereka ya nanti akan nulis kertas. Karena gitu Pak, saya jujur Pak, saya kemarin kan minggu ini kan minggu keempat, harus ada studi kasus. Semua saya suruh tulis kertas Pak. Kampus ID padahal. Ya karena itu cara mencegah itu ya, setidaknya mereka walaupun dibantu ChatGPT, mereka nulis. Nah, jadi mereka masuk dikit. Nah, dua hal Pak, terakhir ya Bapak Ibu saya tutup. Karena ini sama, ini masalah yang sama. Tapi guru dosen susah tergantikan, atau dalam konteks ini mentor ya, mentor lah ya kita sebut, guru dosen pengajar tuh mentor itu karena dua hal, karakter sama motivasi. Nah, ChatGPT tidak bisa membentuk karakter ya, karakter disiplin dan kawan-kawan, atau takut kepada Tuhan, atau taat kepada peraturan. Itu ya adanya di interaksi dengan mentor ya, guru dosen pengajar orang tua ya. Yang kedua itu namanya motivasi Pak. ChatGPT nggak bisa motivasi, dan motivasi setiap anak beda Pak. Ada anak memang motivasi datang ke sekolah belajar, ada anak yang datang motivasi ke sekolah tuh biar bisa main bareng game online dengan teman-teman, ada yang datang motivasinya pacaran. Karena itu kan walaupun udah ada chat GPT Pak, saya percaya tetap ada yang nggak ngerti, tetap ada yang nilainya jelek. Nah, karena motivasi itu. Nah, di situ tugas kita memang pada akhirnya tinggal dua itu ya, yaitu karakter ya. Karakter itu termasuk agama, spiritualitas ya di situ. Dan yang kedua motivasi. Karena ya udah punya chat GPT, kalau mereka nggak punya motivasi harusnya kan gini ya, generasi emas. Berarti kan mereka jauh lebih pintar, harusnya mereka kreatif dong. Anak-anak SMK harusnya udah pada buka usaha semua. Tapi kan tetap sedikit ya anak-anak SMK yang sudah punya usaha, atau mereka punya kreatif, punya aplikasi meluncur di Android. Buktinya enggak. Kalau udah punya ChatGPT, ini ChatGPT gratis ya Bapak Ibu. Ini bahkan saya belum login loh. ChatGPT belum login ini. Nggak pakai yang bayar. Nah, memang itu Pak. Karena motivasi, berarti disitulah kita sebagai mentor hadir gitu ya. Mungkin nanti dengan guru digital, saya tuh mau ngomong sama Pak Bayu itu, kita memang harus ada workshop khusus ya. AI untuk, memang sudah ada, tapi mungkin kita ke sisi yang lain ya. AI untuk sekolah, jadi tapi spesifik gitu. Jadi bukan hanya untuk guru, tapi untuk macam-macam, untuk mendeteksi mahasiswa ini pakai chat GPT atau enggak, atau kalau mereka disuruh buat esai, esai ini ada Bapak Ibu. Itu namanya GPT GPT detektor ya. Bapak Ibu cari GPT detektor tuh ada. Cuma nggak semuanya bagus gitu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu Pak Lugito, Ih, masalah bersama. matur nuwun. Ya, Ih, matur nuwun, Pak. Ih, ya sama-sama Pak. makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Benji atas jawabannya. Terima kasih juga Bapak Adi. Semoga menjawab ya Bapak Adi. Baik, adakah yang ingin bertanya kembali Bapak Ibu? Disilakan, mungkin satu penanya lagi ya. Baik, ini sudah ada dari Bapak Habibi. Di sekolah saya menerapkan hotspot dengan keamanan WPA2 PSK, dan saya mencoba membuat hotspot dengan keamanan user password login karena klien tidak bisa langsung terkoneksi secara otomatis. Apakah dalam cybersecurity itu lebih ke keamanan software atau keamanan hardware-nya? Seperti itu, Bapak. Pertanyaannya mungkin bisa ditanggapi? Baik, terima kasih. Wah, melakukan hotspot baik Pak. Itu bagus Pak, sudah pakai WPA2 dan kawan-kawan. Berarti, Bapak jangan lupa kalau hotspot berarti kan ada URL routernya ya, dengan Pak siapa ini, mohon maaf. Bapak atau Ibu? Bapak ya. Pak Habibie. Pak Habibie berarti kan ada URL routernya. Nah, URL routernya itu juga harus diamankan ya Pak. Jadi nanti ada settingannya, itu URL routernya diamankan. Jadi sekalipun kita sudah pakai WPA Pak, tapi kalau anak-anak tahu Pak Habibie yang setup router atau hotspotnya, kan itu ada URL. Jadi yang namanya access point Pak, itu biasanya ada default URL kan untuk akses router 192 berapa gitu biasanya. Nah,
Kalau mereka tahu Pak Habibie yang setup, siapa tahu mereka nebak-nebak password, Pak. Ya, memang tebak-tebak buah manggis juga gitu ya. Tapi siapa tahu Bapak pakai password Habibie 123 masuk. Itu nanti mereka bisa setting, Pak. Nanti itu bisa jadi dua hotspot. Hotspot yang kedua, lah, nanti itulah intinya ya Bapak Ibu. Jadi memang saya makanya kalau di kampus itu saya selalu ingetin tim IT, jangan lupa URL routernya harus diamankan. Sama password untuk login ke URL router itu harus password yang susah. Nggak boleh password yang mudah. Biasanya tuh Pak, admin atau admin atau admin 123 atau admin terus passwordnya 1234. Nah, jadi gitu Pak ya. Nah, kembali pertanyaannya adalah eh, apakah dalam cyber security lebih baik? Saya akan share screen sedikit, Pak. Ini kemarin sudah kita bahas sebenarnya. Landscape, ruang lingkup cyber security itu apa? Keamanan siber. Ada 7. Keamanan jaringan, aplikasi, data, manajemen lintas, keamanan operasional. Nah, kalau yang Bapak, kalau fisik itu ada 2, hardware itu ada 2, Pak. Kalau yang dimaksud adalah fisik, seperti data center, access point, sama listrik itu maksudnya keamanan operasional. Tapi kalau hardware jaringan, itu masuk keamanan jaringan saja, itu di situ ya. Jadi Bapak kalau misalnya Bapak mengamankan data center itu lebih ke operasional karena itu melibatkan banyak orang. Tapi kalau ya Bapak memang kebutuhan yang setup jaringan, ya itu keamanan jaringan jatuhnya. Ya. Akses poinnya pun masuknya nanti ke jaringan, bukan operasional. Nah ini ada keamanan operasional khusus kalau perusahaan besar, atau dia punya data center ya, Bapak tahu ya, data center Bapak Ibu, itu masuk ruangan isinya server semua, ratusan server. Nah itu harus ada keamanan operasional. Karena kalau udah data center itu pasti ada masalah listrik. Ya, jadi cyber security itu ya software ya hardware, yang penting connect ke jaringan. Nah, tapi kalau hardware-nya ini artinya cuma di dalam lingkup kecil dan tidak connect ke jaringan, itu maksudnya keamanan informasi. Ya, gitu ya. Ada di depan tuh, jauh di depan Bapak Ibu. Nah, yang ini ya. Jadi maksudnya keamanan informasi. Keamanan informasi itu yang paling besar. Baru siber, baru keamanan jaringan. Karena siber itu termasuk aplikasi-aplikasi. Ya, ini kita terus dulu. Nah, ruang lingkupnya gini Bapak Ibu. Tambah 2, audit sama insiden. Nah, kalau perusahaan yang bagus itu ada tim insiden. Makanya kalau Bapak Ibu cari, sekarang di Indonesia itu lagi naik daun namanya tim isir, saya lupa, Isriti, bukan Isriti, tim insiden, tim cert, tunggu dulu, namanya apa ya? ID cert atau apa ya? Saya lupa. Jadi ini jadi peraturan nasional, Pak. Semua SKPD harus punya tim insiden. Semua, semua Pak. Sampai level daerah, daerahnya Pemda ya. Kalau kementerian semua harus ada. Saya lupa peraturan berapa gitu ya. Tim tanggap, nah ini tim tanggap insiden siber. Nah, tapi kok ini ada, saya lupa cuma di mana itu ada. Jadi ada Permenkominfo atau peraturan SPBE, Bapak Ibu, peraturan apa SPBE harus punya tim insiden. Nah ini dia kebijakan internal sistem SPBE, salah satunya ada tim tanggap insiden siber. Kita sebutnya apa ya? eh, Tim CERT lah, Computer Emergency Response Team gitu ya. Jadi itu sudah. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar indeks SPBE itu kan menentukan tukin ya. Salah satu tukin kan itu ada indeks SPBE, indeks reformasi birokrasi, ada indeks apa lagi gitu ya. Nah, SPBE itu salah satu yang menentukan tukin ya, tunjangan kinerja. Makanya salah satu SPBE itu mensyaratkan itu harus ada tim insiden. Nah, makanya ada manajemen insiden Pak Habibie. Jadi ada 7 ruang lingkup dari keamanan jaringan sampai audit itu ada sendiri, manajemen insiden juga ada. Jadi makanya tergantung memang nanti soft skill yang disukai anak-anak atau bapak ibu apa. Karena yang penting punya basic IT-nya, nanti ada yang ke audit, ada yang ke audit lagi, ada yang ke arah audit, ada yang ke arah insiden, tadi ada forensik digital, ada yang ke arahnya keamanan jaringan, ada yang keamanan data, Pak. Itu ngamanin database, ngamanin server database, karena itu pengamanan sendiri. Gitu. Kira-kira begitu Pak Habibie.
Semoga menjawab walaupun sedikit. Ya, terima kasih Bapak PNJ. Bagaimana Bapak Habibie? Ya, terima kasih Ya, sama-sama. penjelasannya Pak. Heeh, Ya, sudah baik. Oke, bisa dipahami. Ya. ya. Terima kasih kembali Bapak Habibie. Baik, mungkin Bapak PNJ kita cukupkan dulu sesi diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya Bapak PNJ atas pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah membersamai dari awal kegiatan sampai akhir acara. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Disilakan bagi yang tidak terkendala perangkat dan jaringan bisa langsung on kamera. Kita mulai dari slide pertama. Saya hitung mundur. Ada Bapak Andi, Bapak Endang, Bapak Purnawan, Bapak Alamfano, Bapak Gunawan, Bapak Job, Ibu Hestri. Ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, sudah cukup. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mau mengaktifkan kameranya. Bapak Venj, sebelum ditutup, saya akan kembalikan kembali untuk menyampaikan closing statement ya Bapak. Disilakan. Closing statement ya. Closing statement ya 3 tadi sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi intinya gini Bapak Ibu, Ya. peluang besar, sangat besar. Tidak salah Bapak Ibu ada di bidang TKJ atau RPL gitu ya. Keamanan siber terutama Bapak Ibu akan naik. AI naik, tapi tidak banyak perusahaan AI di Indonesia. Tapi semua perusahaan berbasis digital yang pakai sistem teknologi informasi butuh lebih banyak lagi talenta keamanan siber. Sesuai dengan data ya, saya bukan pakai intuisi ya, data dari Kemenkominfo maupun Kemendikbud. Tinggal kita lihat aja nanti habis Oktober sampai tahun depan apakah memang betul dieksekusi atau tidak gitu ya untuk talenta keamanan siber ini. Masih banyak harapan, peluang untuk anak-anak kita ya maupun untuk kita juga. Begitu kira-kira. Selamat malam, sehat selalu. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Venj atas penyampaian closing statement-nya. Untuk itu Bapak, apabila ada agenda lain, boleh bisa langsung untuk meninggalkan ruang Zoom meeting ini Bapak. Selamat malam Bapak, selamat beristirahat. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, dengan begitu berakhir sudah kegiatan kita pada malam hari ini ya. Untuk link presensi dan fasilitas lainnya nanti akan admin bagikan melalui grup peserta dan jangan lupa masih ada 2 pertemuan lagi. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mengikuti dan pantau terus di grup peserta ya infonya Bapak Ibu seperti itu. Baik, untuk informasi diklat atau event atau bahkan nanti workshop yang mungkin akan diadakan, Bapak Ibu bisa juga mengunjungi akun sosial media eGuru Digital, yaitu di Instagramnya eGuru Digital. Di sana banyak sekali informasi terkait eh, diklat atau workshop tadi. Bapak Ibu silakan nanti bisa dilihat sosmednya seperti itu, bisa lihat dari sana juga. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Untuk itu saya akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Saya Cevika mewakili panitia yang bertugas. Minta maaf apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan ya. Sampai jumpa pada event-event berikutnya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru era digital, guru tetap belajar walau sudah mengajar. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Dipersilakan bisa langsung meninggalkan ruang Zoom meeting ini, Bapak Ibu.